971. Wajah Zuofan terus-menerus cemberut. Heaven Siling Xiao, apakah itu berarti dia satu-satunya di seluruh dunia yang dapat menyembuhkan Sanzi muda? Ya, tapi masalahnya aku tidak tahu di mana dia. Kunpeng menghela nafas. Zuofan menyala dan mengeluarkan labu, tampak gugup. Senior, Anda baru saja mengatakan bahwa hanya Heaven Siling Xiao yang dapat menyelamatkan Sanzi muda, tetapi dalam perjalanan kembali saya menemukan benda fana ini, gel laut utara, yang terbukti menjadi sangat membantu. Apakah senior mengetahuinya? Gel laut utara. Pertama kali mendengarnya, Kunpeng mengambil labu itu dan menciumnya. Luka Sanzi muda, atau lebih tepatnya, perang mematikan antara kita dan penguasa surgawi, tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh apapun, tidak peduli seberapa istimewanya, dari wilayah fana. Kunpeng tersentak. Babau ini, ada apa, senior? Tentu saja, Kunpeng menyeringai dan menggelengkan kepalanya, lalu dia mengembalikan labu itu dengan cemoohan. Nak, kamu bilang apa namanya? Dari mana asalnya? Benar-benar tidak tahu apa-apa, Zuofan memandangi labu itu dan bergumam. Senior, dalam perjalanan pulang, aku bertemu seseorang yang menggunakan ini untuk menyelamatkan nyawa Sanzi muda, menyebutnya gel laut utara. Aku mendengar itu sangat berharga. Saya harus membayar 20 juta batu suci hanya untuk sedikit ini, namun masih ada tawaran besar untuk saya. Kunpeng mengejek dan memberinya tatapan mempermainkan. Apa, senior, apa masalahnya? Zuofan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menunjuk labu dengan seringai puas, Kunpeng menggelengkan kepalanya. Kalian manusia memuji segala sesuatu yang langka sama berharganya. Zuofan masih belum mencapai tujuannya, tetapi pria itu melanjutkan. Nak, catatan rahasia 9 ketenangan orang tua itu memiliki banyak obat super rahasia dan langka, bukan? Apakah ini di antara mereka saat itu? Tidak. Zuofan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Mungkin karena ini adalah wilayah fana, penguasa 9 ketenangan tidak memiliki cara untuk mengetahui. Bodoh. Kunpeng memakinya di tempat. Tidak ada domain fana di masa lalu. Nine Serenities pasti tahu benda apa ini, tetapi merasa tidak layak untuk dicatat. Kalau begitu ini. Sampah Heaven Siling Xiao. Kunpeng mengangkat alis saat dia terkekeh. Zuofan membeku, lalu tergagap. Maksudmu hal ini? Kamu mengerti sekarang. Kotoran binatang suci terlihat seperti harta dunia lain bagi Anda rakyat biasa, tetapi bagi penguasa, itu adalah sampah kotoran. Bahkan jika itu adalah Anda, apakah Anda akan benar-benar pergi dan meminta sampel feses beberapa ahli secara acak hanya untuk alasan akademis? Hahaha. Kunpeng menertawakannya. Hanya manusia sepertimu yang menganggap ini berharga. Nine Serenities tahu kegunaannya tetapi masih tidak mencatatnya, supaya dia tidak menjadi sasaran lelucon semua orang. Wajah Zuofan berkedut dengan segala cara yang aneh, kebenaran kotor akhirnya dibuang ke pikirannya yang tidak tahu apa-apa. Tentu saja itu membantu menyembuhkan luka Sanzi muda, karena itu berasal dari Heaven Siling Xiao. Bahkan jika itu berasal dari ujung yang lain, itu masih memiliki kekuatan yang besar. Benar, dan juga, mata Kunpeng bersinar dengan cahaya samar. Zuofan langsung menangkap pikirannya. Laut penyegel surga Ao ada di laut daratan utara. Saya akan membawa Sanzi muda ke sana sekarang juga. Zuofan menarik Sanzi muda untuk pergi. Tunggu. Kunpeng mempersingkat antusiasmenya, mendapatkan ekspresi ingin tahu darinya. Kunpeng menarik napas dalam-dalam. Tanah utara adalah dunia yang terpisah dari sini dan belum lagi akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencari jejak orang tua di laut utara. Waktu sangat penting di sini, karena nyawa Sanzi muda dipertaruhkan. Dia memudar saat kita berbicara, setiap hari menjadi lebih berbahaya baginya. Senior artinya, telapak tangan Kunpeng memancarkan api biru, menembakkan kedua tangannya ke Sanzi muda dan membiarkan api melewati titik akupunturnya, sambil meletakkan telapak tangan di dahi Sanzi muda. Api biru berkobar dan meresap ke dalam tubuh anak itu melalui titik akupuntur, membentuk cahaya biru samar di sekitar Sanzi muda untuk menjaganya tetap aman. Sambil menghela nafas panjang, Kunpeng mengambil kembali tangannya. Aku tidak berada di level penyegelan orang tua, tapi yang kecil ini bukan apa-apa. Api adalah sumber kehidupan. Jadi saya menggunakan api kekacauan untuk membuat segel surga dan menjaga jiwa Sanzi muda di tubuhnya. Ini tidak cukup untuk memberi Killing Shield waktu untuk pulih, tetapi setidaknya tidak akan menjadi lebih buruk. Sekarang Anda perlu mengunjungi naga tua itu juga, jadi dia akan menggunakan api emas penghancur dan menjaga agar energinya tidak bocor juga. Ini seharusnya memberikan cukup waktu bagimu untuk menemukan Xiao dan menyelamatkannya. Senior tidak bisa menyegelnya sepenuhnya. Tidak, jiwa biruku melindungi jiwa, sedangkan naga memurnikan daging. Terhadap masalah seperti dua energi yang berbenturan, kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa. Saya menjaga jiwanya tetap utuh sementara naga bisa menjaga tubuhnya agar tidak membusuk. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kunpeng menjelaskan.
Zuo Fan mengangguk dan memeluk Sanzi muda, tetapi Kunpeng menghentikannya lagi. Dia menyeringai nakal. Nak, kehidupan anak itu tidak akan menjadi lebih buruk untuk saat ini jadi tidak perlu panik. Sudah 2 tahun sejak Anda terakhir mengunjungi pegunungan Albis saya dan saya ingin memahami beberapa hal. Apakah Anda membuat kemajuan? Aku menyegel 3 dari 8 terowongan angin dunia. Zuo Fan berbicara dengan jelas. Kunpeng mengangguk. Itu cukup cepat, tapi bukan itu masalahnya di sini. Menemukannya dan menyetel larik gambar adalah bagian yang mudah, sambil menjadikan larik recoil sebagai masalah utama. Sendirian, seperti Anda, akan memakan waktu ribuan tahun untuk menyelesaikannya. Ini adalah pekerjaan yang melibatkan semua tanah. Apakah Anda punya rencana? Jangan khawatir, saya menemukan seseorang dalam perjalanan pulang. Dengan koneksi klan mereka, seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Mata Zuo Fan bersinar, memberikan laporan lengkap tentang situasi perdagangan Serene Sores. Kunpeng memulai, lalu tertawa. Hanya dalam 3 hari, kamu telah membunuh mereka dan masih membuat mereka memberikan nyawanya untukmu. Nak, itu bagus sekali di sana. Kunpeng senior, maksudmu kamu tidak melihatnya. Bukan aku yang menghancurkan mereka, tapi diri mereka sendiri. Saya hanya mempercepat prosesnya. Mendesah ke surga dia dengan datar menyatakan. Di dunia ini, selalu ada cara untuk bertahan hidup, hanya saja kaulah yang menggali kuburmu sendiri melalui tindakanmu. Kunpeng terkekeh dan mengangguk. Zuo Fan, kamu telah tumbuh 2 tahun ini, semakin mendekati sikap penguasa. Berdaulat, ya. Kunpeng mengungkap pandangannya yang ragu. Orang-orang mengira Sovereign Stage adalah perwujudan kekuatan. Tersembunyi dari pandangan mereka, bagaimanapun, adalah hati seorang Sovereign. Itu berarti berkomitmen pada dunia di sekitar Anda, menemukan sifat dan kerja batinnya dengan mengambil jalan yang jarang dilalui dan menempa hati dan pikiran Anda, untuk memahami masa lalu dan masa depan, dunia itu sendiri, di telapak tangan Anda. Seperti Anda, meski kekurangan kekuatan, Anda membuat kemajuan dalam perilaku, mengikuti cara dunia bekerja. Seorang pria sejati akan melihat bahaya yang dia hadapi dan menghindarinya, tetapi orang lain akan merasa sulit bahkan untuk membedakannya, tidak dapat menghindari malapetaka. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi Anda dulu memikirkan gambaran yang lebih besar, berjalan menuju takdir Anda, setengah dengan skema dan setengah lagi dengan surga. Sekarang Anda memahami sifat dunia dan dapat menangkap peluangnya. Betapa Serene Sores Trading berjalan menuju kehancuran yang mereka buat sendiri, Anda hanya memilih waktu terbaik bagi Anda untuk membuat mereka melarikan diri sementara juga dengan santai membuat mereka bekerja untuk Anda. Anda tidak benar-benar melakukan apapun selain memahami tren dunia. Mengikuti arus adalah Sovereign Stage. Alis Zuo Fan bergetar saat berpikir. Aku tidak pernah memikirkannya sebelumnya, hanya menemukan bahwa dengan melempar batu roh iblis di Serene Sores Trading akan menyebabkan masalah besar, karena kematian mereka hanyalah masalah waktu. Adapun Tuan Muda kedua, dia akan bekerja dengan saya pada akhirnya dan perusahaan akan menjadi milik saya. Yang harus saya lakukan adalah bersabar. Heart of a Sovereign, untuk melihat masa depan dan mengetahui takdir. Anda melihat akhir mereka sehingga Anda mengikuti tren dunia, mempercepat prosesnya. Setiap Sovereign itu istimewa, setelah melepaskan gulungan fana, sementara Anda telah melakukannya dalam pikiran. Kunpeng tersenyum. Ketika saya meminta Anda untuk menemukan sisa-sisa penguasa surgawi, saya yakin Anda akan melakukannya karena saya merasa ini akan menjadi masa depan Anda. Hahaha, saya membuat pilihan yang tepat. Dengan Anda membantu kami, praktis sudah selesai dan selesai. Sekarang ambil Sanzi muda dan pergi. Aku akan meminta Gagak berkepala 3 sampai kamu menemukan Xiao. Bukankah dia pembantu penting? Anda akan membiarkan saya memilikinya. Zuo Fan tertegun. Kunpeng menunjukkan senyum samar. Ya, memang, tapi kamu lebih membutuhkan bantuannya daripada aku. Juga, ketika Anda bertemu orang tua itu, Anda bahkan mungkin berpikir pembantu itu tidak banyak berguna. Hahaha. 972. Boom. Di tempat terdalam ibu kota Kekaisaran Sword Star Empire, di gunung tertinggi berdiri sebuah istana yang tinggi. Namun, desain mewah itu dirusak oleh badai petir yang terus-menerus di atas dan petir tebal yang tak henti-hentinya menyambar area tersebut. Setiap serangan penuh dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tapi tidak akan ada kehancuran karena istana membuatnya sehingga setiap serangan yang mendarat di dekatnya atau di atasnya akan diserap sepenuhnya, bahkan tidak ada satu helai rumput pun yang hangus. Namun dari bunga ke pohon, mereka semua mengeluarkan suara berderak yang berbeda, penuh dengan muatan listrik yang melimpah. Di titik tertinggi istana, di mana petir mengelilinginya terus-menerus, 3 kata emas dan tajam menarik perhatian. Paviliun Guntur, pedang tak terkalahkan baru saja keluar dari pengasingan dan meminta 9 Raja Pedang, tapi apa yang dia lakukan selanjutnya? Dia datang ke Thunder Pavilion untuk memoles keterampilan pedangnya. Apa yang dia pikirkan? Di luar paviliun, tim penjaga berdiri dengan perhatian penuh, semuanya ahli Genesis Puncak.
Yang paling mengesankan adalah jumlah mereka, lebih dari 100. Sangguan Fei Yun sedang mondar-mandir di luar paviliun, menganggapnya membuang-buang waktu dan mengeluh karenanya. Aku akan pergi sekarang jika lelaki tua itu tidak memiliki sesuatu yang penting. Aku tidak punya waktu luang seperti para penjaga ini untuk datang dari jauh hanya untuk berdiri kaku. Dan Xing Sen di sampingnya terkekeh. Kakak Fei Yun, jaga kata-katamu. Seseorang mungkin akan memberitahumu. Kemudian Anda akan memiliki SWOT Patriark yang mendatangi Anda untuk bertanding. Lalu siapa yang akan kamu salahkan? Hahaha. Terus, aku sudah kalah, bukan? Wajah Sangguan Fei Yun berkedut dan menggerutu, tapi jelas kata-kata itu sampai padanya. Dan Xing Sen terkekeh. Dia kemudian membeku, hidungnya bergoyang-goyang karena aroma yang memabukkan saat dia tertawa. Harmoni Halo Vintage berusia 3.200 tahun. Itu anggur yang enak. Hahaha, aku tahu hanya saudara laki-laki dan di antara para raja pedang yang paling mengenalku. Anda berhasil merasakannya dari sejauh ini. Wosh! Seorang lelaki tua dengan janggut putih dan garis rambut yang sangat surut, muncul di depan mereka, memegang botol anggur yang mengeluarkan bau yang mencolok. Dan Xing Sen tersenyum. Wine SWOT Immortal, sudah lama sekali. Kemana Anda pergi untuk minum anggur berkualitas? Keberatan memberi saya sebotol. Hehehe, bagaimana aku bisa melupakan sahabatku, kakak Dan? Tapi kali ini, aku tidak membawakannya untukmu. Kenapa? Memonopoli semuanya. Dan Xing Sen mengolok-olok. Wine SWOT Immortal melambai dengan acuh. Kakak Dan, aku tidak sengaja bersikap kasar di sini. Anggur yang begitu enak tidak cukup untuk diriku sendiri, jadi bagaimana aku bisa membaginya denganmu? Kamu mengatakan itu setiap saat. Bagimu, aku yakin tidak semua anggur di dunia ini akan cukup. Sangguan Fei Yun mengejek. Dan Xing Sen tersenyum tidak peduli. Tapi Wine SWOT Immortal terlihat gugup saat dia berkata, Sangguan Fei Yun, jangan meracuni sumur. Saya seorang pemabuk sejati yang suka memukul botol, tetapi persahabatan saya yang terkasih dengan saudara dan begitu kuat, jika saya memiliki anggur seluruh dunia, bahkan sebotol. Saya belum tentu tidak berbagi. Sangguan Fei Yun memutar matanya. Pemabuk ini sangat pelit, hanya memberi rasa bahkan jika dia memilikinya. Jelas Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari orang ini. Karena semua anggur yang baik tidak banyak tersedia, tidak mungkin dia berbagi apapun. Dan Xing Sen terkekeh. Kakek tua, saya tahu Anda seorang pemabuk, tetapi terlepas dari memberi atau tidak, paling tidak yang dapat Anda lakukan adalah menunjukkan rasa hormat kepada saya di depan semua orang. Hanya sebotol. Apa aku tidak terlalu berarti bagimu? Tidak, bukan itu, kakak Dan. Saya khawatir Anda akan menganggapnya serius dan benar-benar meminta beberapa dari saya. Pedang anggur abadi selalu memasukkan hidungnya ke dalam botol, atau tong. Tapi dari 9 raja pedang, dia adalah yang paling sederhana dan jujur dari mereka semua, selalu mengatakan bagiannya. Saat keduanya menggoda, dia menjadi gugup. Aku akan jujur padamu. Ini adalah satu-satunya botol Harmoni Halo yang saya miliki dan juga yang paling bersemangat. Aku harus melalui banyak hal untuk Arden Harmoni Halo, seperti dari negeri selatan. Dan Xing Sen berteriak, kamu pergi ke Murong Lie untuk minum anggur. Tidak heran baunya menyengat. Tanah selatan memiliki iklim terpanas dan akan memfermentasi anggur paling pedas. Klan Murong termasuk yang terbaik, tapi sebagai Raja Pedang, jika Baili Jingwei tahu kamu pergi ke musuh untuk minum anggur, kamu selesai. Sangguan Fei Yun menyela dengan ancaman tiruannya. Wine SWOT Immortal memberi isyarat agar dia diam dengan tatapan tegang. Tahan. Jorok itu mengincarku dan jika dia menemukan sesuatu, dia akan mengunciku di tempat yang sama. Saudara yang baik menyimpan rahasia. Jangan lempar aku ke serigala. Beri setengah dan ambil setengah. Dua lainnya berbicara serempak sambil meraih anggur. Wine SWOT Immortal meringis, menatap botol di tangannya dengan rasa sakit. Tidak bisakah kamu meminta yang lain? Ini adalah satu-satunya botol saya. Kamu kejam menginginkan setengah. Kami hanya sejahat itu, hehehe. Keduanya menggoyangkan alis mereka sambil mengejek. Tampak seperti dia adalah korban di sini, Wine SWOT Immortal membelai botol itu dengan sangat tidak berdaya. Tapi kemudian suara senar bergema diikuti dengan suara yang terdengar lebih tidak berdaya. Raja Pedang, tolong jangan pilih yang baik dan tua. Dia mempertaruhkan nyawanya di tanah selatan. Mengapa kita SWOT Kings harus bermain satu sama lain meskipun orang luar? Betapa piciknya. Mereka semua mulai dan melihat ke sudut ke seorang pria terkemuka dengan sikap tenang saat dia memainkan sitar sambil memberi mereka seringai mengejek. Sitar Raja Pedang Liu Mubai, kamu datang juga. Wine SWOT Immortal menyala dengan gembira saat dia tertawa terbahak-bahak. Kamu pria yang baik, menyelamatkanku dari mereka berdua yang mencoba memerasku. Yang paling saya benci adalah orang lain menggunakan penderitaan orang lain untuk keuntungan egois mereka sendiri. Liu Mubai tersenyum dan memainkan sitar.
Wine Sword Immortal, kamu menyebut itu pemerasan. Itu hanya lelucon, seperti yang kulakukan barusan dengan mereka, hahaha. Benar-benar, Sangguan Fei Yun mengangkat alis mengejek. 9 Raja Pedang berasal dari daerah yang berbeda, tetapi Perdana Menteri Bailey memperlakukan kita semua sama. Fakta bahwa Anda berbicara tentang kami sebagai orang luar adalah upaya Anda untuk menyebarkan perselisihan. Sitar membunyikan nada aneh di tangannya saat Liu Mubai berhenti, menatapnya dengan kilatan samar. Itu bukan idenya, saya hanya menyatakan fakta. Dari 9 Raja Pedang, 5 adalah klan Bailey, meninggalkan kami hanya berempat sendiri. Jangan beritahu saya bahwa Anda percaya bahwa jika ada sedikit operasi yang dimainkan, kelimanya tidak akan mencoba mencuri bagian kita dari hadiah atau meremehkan jasa kita. Hahaha, Perdana Menteri peduli pada kita semua, tapi level kita berbeda satu sama lain. Mereka adalah kekuatan bersatu sementara kita sendirian. Saya suka sitar, anggur Sword Immortal, lukisan Old Dan, tapi bagaimana dengan Brother Fei Yun? Hahaha. Alis berkerut, mereka semua tampak serius. Liu Mubai berbicara apa yang sudah mereka ketahui. Orang-orang Bailey menentang orang luar manapun. Mereka adalah 4 Raja Pedang yang telah direkrut, sehingga perolehan mereka berbeda. Ini membuatnya 5 melawan masing-masing dari mereka. Ketika saatnya tiba dan mereka berselisih, mereka akan berada dalam bahaya serius, semua karena mereka tidak memiliki kepercayaan satu sama lain. Keempat saling memandang, pikiran mereka sudah menyusun rencana. Raja Pedang Sitar, apakah kamu mencoba membuat 3 Raja Pedang lainnya melawan klan Bailey? Gemuruh. Suara gemuruh mengikuti penampilan pria yang galak dan besar. Matanya bersinar seperti kilat, kekuatannya mengguncang udara di sekitarnya. Menyipitkan mata, Liu Mubai tersenyum. Raja Pedang Guntur Bailey Yulei, apakah Anda tidak setuju dengan kata-kata saya? Tidak ada gunanya untuk memulai. Bailey Yulei mencemooh. Hanya ada klan kami yang terbaik di dunia. Kamilah yang memiliki keputusan akhir, dan kami yang memberi Anda gelar Anda, hanya agar Anda melindungi rumah kami. Terus terang, Anda hanyalah penjaga yang lebih baik. Bahkan jika ada konflik kepentingan dengan klan kita, kamu tetap harus menyingkir, bukan begitu? Semua wajah lainnya tegang dan gelap. Wine Sword Immortal, yang tidak pernah peduli dengan urusan fana sudah muak. Jadi maksudmu jika anggur yang enak menarik perhatianku dan seseorang dari Bailey menginginkannya juga, siapa yang mendapatkannya? Siapapun yang memerintah. Bailey Yulei bergemuruh. Wine Sword Immortal tidak puas. Anggur adalah hidupku. Kalau begitu tolong hapus, Wine Sword Immortal. Apa katamu? Bam. Gelombang kuat meledak saat Wine Sword Immortal meraung, berdiri melawan senyum dingin Bailey Yulei. Liu Muba mendukung Wine Sword Immortal. Tiba-tiba, aura 2 Raja Pedang berkobar, mendorong Bailey Yulei ke belakang, tapi kemudian 4 sosok lainnya turun. 9 Raja Pedang berkumpul di depan paviliun petir. 973. Gemuruh. Dengan kesan langit jatuh di kepala mereka, aura gabungan 5 Raja Pedang mencapai tingkat kekuatan yang hampir seperti dewa, membuat pedang anggur abadi mengerang dan mundur 3 langkah. Dan Xing Sen melepaskan auranya sendiri untuk membantu Wine Sword Immortal. Mereka adalah orang luar kerajaan bintang pedang, orang asing, dan harus bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaannya. Jika mereka tidak berdiri bersama, tidak akan ada yang tersisa dari mereka untuk berdiri. Bam! Dengan 2 lainnya di samping bergabung dengan 2 yang pertama, itu menjadi 4 lawan 5, berubah menjadi jalan buntu. Kedua belah pihak memberikan segalanya tanpa bergerak 1 inci pun, namun kekuatan mentah yang mereka keluarkan begitu besar sehingga memengaruhi paviliun guntur, mengguncang seluruh gunung tempatnya berada. Para penjaga berantakan, terkapar dan telah kehilangan ketenangan dingin mereka sebelumnya. Mereka semua ahli tahap genesis puncak di sini, tapi satu hal yang pasti, 9 Raja Pedang adalah jalan pintas di atas masa. Yang bisa mereka lakukan saat 9 kultivator ini bertarung adalah berdiri di samping, merasakan betapa lemahnya mereka jika dibandingkan. Tidak ada pihak yang menyerah, dengan semua wajah membeku dalam ekspresi muram. 100 penjaga yang menyaksikan ini mengkhawatirkan nyawa mereka. Gunung itu terus berguncang saat petir bergemuruh melintasi langit, memberikan perasaan bahwa gunung itu akan runtuh. Jadi, ini berlangsung selama lebih dari 1 jam berikutnya, dengan gemetar dan lebih banyak gemetar. Sementara kabar bahwa 9 Raja Pedang itu setara, keempat orang luar itu kekurangan 1 dalam pertarungan ini, menunjukkan tanda-tanda kelemahan setelah terlibat dalam kontes kencing ini begitu lama. 5 Raja Pedang klan Bailey telah mendapatkan keuntungan dan menekan 4 lainnya. Keempat orang luar itu serius ketika seorang wanita cekikikan. Kamu baru berempat tapi masih berani menantang kami berlima. Sekarang sudah terlambat untuk mundur. Bailey Yuyu, kamu benar-benar sombong karena hanya memiliki 1 lagi. Bermartabatlah dan bertarung 1 lawan 1 denganku jika kau berani. Tantang pedang anggur abadi. Sosok Anggun menjulurkan lidahnya saat dia mencemooh.
Orang tua yang bau, wanita ini tidak ingin membuang-buang waktu denganmu. Nona, bukankah seharusnya itu tasbih? Mata Sangguan Fenyun bersinar saat dia mengejek. Generasi Yu klan Bailey seumuran dengan Patriark Bailey Yutian, sekitar 10.000 tahun, kurasa. Namun Anda menyebut diri Anda seorang wanita. Hahaha, bidi atau hak lebih akurat. Namun masih sangat bersemangat, tidak ada orang yang menginginkan tikus. Bailey Yuyu menyipitkan mata dan memekik. Siapa yang mengatakan omong kosong seperti itu sehingga semua orang berasal dari generasi yang sama? Patriark menganugerahkan kepada anggota klan Bailey yang mencapai peringkat Raja Pedang dengan karakter ini, untuk menunjukkan kekuatan kita adalah surga. Apakah Anda tahu itu? Dengan haus darah berkedip di matanya, tangan Bailey Yuyu berkilau dingin saat dia mengirimkan energi pedang perak yang bergemuruh untuk Sangguan Feiyun dengan jarinya. Kamu pikir aku takut padamu, wanita? Sangguan Feiyun mencemooh dan menarik dua jari saat dia menebas, melepaskan seni pedang melonjak ke arahnya. Boom! Ledakan keras itu semakin mengguncang gunung, mengirim bebatuan ke alirannya, dengan auranya menjadi tegang hingga pecah. Para penjaga panik, sementara Raja Pedang lainnya mengerutkan kening. Sejauh ini mereka menjaga konfrontasi tetap bersahabat, hanya untuk menunjukkan kekuatan, tetapi sekarang seseorang melakukan kekerasan. Dengan kekuatan 9 Raja Pedang, bentrokan akan menyebabkan kehancuran total. Selain itu, mereka berdua mungkin mati karenanya. Apapun hasilnya, itu buruk tidak peduli bagaimana seseorang mengirisnya. Inilah mengapa Patriark dan Perdana Menteri melarang pertempuran apapun di antara mereka, singkatnya dihukum berat. Wosh! Gelombang energi kedua melesat ke Sangguan Feiyun saat Bailey Yuyu meludah. Terkutuklah kamu, Sangguan Feiyun, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ayo! Sangguan Feiyun menghadapi tantangannya dengan ejekannya sendiri dan seni pedang melonjak. Raungan bergema di seluruh langit sebelum kedua energi pedang memiliki kesempatan untuk melepaskan kehancuran yang tidak perlu lebih lanjut ke dunia. Cukup, apakah Anda akan bertarung di depan paviliun guntur, di depan Patriark? Semua orang tersentak dan menemukan dua pria bergegas dan membuat mereka berhenti saat mereka membungkuk. Salam, Yang Mulia, salam Perdana Menteri. Di sebelah Bailey Jingwei muda berdiri seorang pria paruh baya dengan alis tajam dan perawakan tinggi. Matanya menunjukkan kebijaksanaan, namun menyembunyikan kilatan dingin yang hanya bisa dimiliki oleh Raja Kerajaan Bintang Pedang. Tepat di belakangnya ada 10 pemuda dengan pria paling tampan memimpin, terlihat baru berusia 20-an. Namun penampilan mudanya memungkiri kekuatan yang dia miliki, yaitu seorang ahli Genesis Stage. 9 lainnya adalah ahli tahap harmoni jiwa lapisan kelima juga, muda dan kuat. Hati Sangguan Feiyun tenggelam, melihat teman-temannya dan wajahnya juga jatuh. Klan Bailey dipenuhi dengan bakat. Mereka tidak disebut klan terkuat tanpa alasan. Pemimpin para pemuda tidak lain adalah putra mahkota, yang mahir dalam pena dan pedang. Sekarang dia sudah berada di tahap kejadian, masa depannya ditetapkan sebagai Raja Pedang berikutnya. Adapun 9 lainnya, mereka juga luar biasa, semuanya memiliki peluang bagus untuk menjadi Raja Pedang. Sekarang 9 Raja Pedang memiliki 5 dari klan Bailey, tetapi dari tampilannya, akan ada lebih banyak. Kekuatan klan perkasa ini terus meningkat, pasti akan membuat masa depan Raja Pedang asing ini semakin sengsara. Ada kemungkinan yang sangat besar, dan sama sekali tidak disambut baik, bahwa mereka bahkan akan disingkirkan dari peringkat tersebut. Tidak seperti mereka bisa melakukan apa saja untuk mengubahnya. Klan Bailey sekuat itu, dan bukan karena kebetulan atau kebetulan, tetapi melalui survival of the fittest mereka telah menciptakan kerajaan ini. Invincible Sword memantapkan dominasi klan, menempatkan otokrasinya, dengan setiap generasi dipilih dan dipersiapkan dengan hati-hati untuk mencapai yang lebih tinggi. Adapun keturunan yang gagal memotong, Bailey Yutian mengirim mereka ke perbatasan dan tidak pernah menginjakkan kaki di ibu kota kekaisaran lagi. Tidak semua keluarga kekaisaran memegang kekuasaan. Seandainya putra mahkota gagal memenuhi harapannya, dia sekarang akan diturunkan ke posisi sampah seperti penguasa kota. Tidak heran hak untuk mewarisi tidak ada di klan ini. Gagal berkembang berarti berubah menjadi pengemis. Jika benih yang baik menghasilkan buah di antara mereka yang dikirim ke kota-kota perbatasan, mereka akan dipanggil kembali ke ibu kota kekaisaran untuk dirawat. Pada kesempatan yang sangat langka, mereka bahkan mungkin menjadi kaisar. Setidaknya itulah yang dikatakan Invincible Sword. Seluruh kekaisaran berputar di sekitar satu orang ini, Patriark, membuat kata-katanya menjadi hukum. Inilah mengapa hak kesulungan tidak berarti kekuasaan instan dan kursi tertinggi di kekaisaran. Itu karena klan Bailey dipenuhi dengan perjuangan jika seseorang ingin memahami sesuatu. Seorang yang merosot seperti Bailey Jingyu adalah pengecualian. Sementara Bailey Jingwei dan Bailey Jingxi, orang-orang yang memiliki kekuatan kecil namun memiliki kebijaksanaan yang besar, kedudukan mereka dinilai melalui bakat luar biasa mereka, sebagai Perdana Menteri dan sebagai Kaisar. Itu semua berkat Patriark bahwa mereka mendapatkannya, atau mereka akan menjadi bukan siapa-siapa.
Jadi, sejak keduanya berkuasa, kekaisaran berkembang pesat. Sistem ini tidak terbayangkan di tempat lain, karena pasti akan menimbulkan kekacauan. Mengenai mengapa itu berhasil di sini, itu karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengungguli Baili Yutian dan menantang kata-katanya. Baili Jingwei berbicara dengan dingin. Jelaskan kepadaku apa yang terjadi sekarang atau aku harus melaporkan ini kepada Patriark. Perdana Menteri, dia menghina saya. Baili Yuyu menusukkan jarinya ke Sangguan Feiyun. Pria yang dituduh mencemooh. Perdana Menteri, Anda selalu mengatakan 9 Raja Pedang tidak memihak, tetapi kelima dari klan Baili ini telah memperlakukan kami sebagai orang luar sebagai bukan apa-apa. Apakah ini benar? Baili Jingwei menoleh ke 5 dan berbicara. Raja Pedang, Patriark sendiri yang mengundang keempatnya menjadi Raja Pedang, untuk melayani kekaisaran. Jangkauan saya terbatas dan saya tidak memiliki kekuatan untuk mengatur masalah antara Raja Pedang, tetapi kami sekarang bertemu dengan Patriark dan menurut Anda apa yang akan dia katakan ketika dia mendengar tentang laporan saya tentang ini? 5 Raja Pedang bergidik sekaligus. Baili Yuyu menangkupkan tangannya dengan ketakutan. Perdana Menteri, saya terlalu kasar dan meminta Perdana Menteri untuk tidak. Tidak apa. Suara Wizen bergemuruh di telinga semua orang seperti guntur dan membuat semua orang gemetar. Patriark Kekaisaran Bintang Pedang, yang terkuat di 5 negeri, pedang tak terkalahkan Baili Yutian telah tiba. 974. Seiring dengan gelombang kekuatan yang mengguncang tanah dan udara di sekitar mereka, yang berdiri di depan mereka adalah seorang lelaki tua berjanggut putih. Mata kuning, rambut seputih salju, kerutan begitu dalam seolah diukir, namun yang membuat semua orang ketakutan, bahkan orang-orang seperti 9 Raja Pedang adalah tatapan tajam dan kilat ungu yang berkedip-kedip di dalamnya. Mereka merasakan hati mereka bergetar karena tatapan tajam, membuat mereka berkeringat. Bam! Dalam kilatan petir ungu, sebuah pedang panjang muncul, ujungnya dingin dan tajam, auranya mematikan seperti malaikat maut. Senjata surgawi area tengah, Sundering Sword. Hati semua orang bergidik melihat kemunculannya, lalu mereka membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu. Salam Patriark, kami mengucapkan selamat kepada Patriark karena telah keluar dari pengasingan. Sekarang aku tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini dari dalam paviliun guntur. Saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu tetapi saya lebih suka ini tidak terjadi lagi. Apakah saya jelas? Baili Yutian berbicara dengan wajah dingin, matanya datar seolah tidak ada artinya sama sekali baginya. Namun beberapa kata ini memiliki beban yang berat, seperti keputusan dewa yang tidak dapat didakwa oleh siapapun. Ikuti itu mereka harus, atau mereka mungkin juga menandatangani surat kematian mereka. 9 Raja Pedang membungkuk lagi, Baili Yulei bahkan lebih menundukkan kepalanya saat keringat menetes di alisnya. Sangguan Feiyun mencibir pada penderitaan mereka, sementara mata Raja Pedang sitar bersinar dan menyeringai. Nada sedingin es Baili Yutian datang lagi. Ini juga berlaku untuk Raja Pedang asing, bukan hanya mereka berdua. Awasi dirimu, sebelum menyentuh kepekaan satu sama lain, terutama. Baili Yutian melirik ke samping, tatapannya yang menusuk dan sedingin es langsung mengarah ke Liu Mubai. Menggigil, pria itu berkeringat ember saat dia dan 3 orang luar lainnya membungkuk hormat. Kami akan menghormati keinginan Patriark. Selama kamu mengerti. Baili Yutian menyipitkan mata saat dia menilai semua dan segalanya. Dia kemudian menoleh ke Baili Jingwei. Kaisar, Perdana Menteri, Anda terlambat. Mengapa? Baili Jingshi membungkuk singkat dan melaporkan. Patriark, akhir-akhir ini Perdana Menteri telah menyita perdagangan Serene Sores dan menyingkirkan elemen yang tidak diinginkan. Hari ini mereka telah menerima hukuman tertinggi sebagai contoh bagi semua orang. Karena itu, Perdana Menteri dan saya, pergi bersama para pangeran dan bangsawan untuk mengawasi eksekusi. Kami mohon maaf, Patriark. Hukuman tertinggi. Liu Mubai terguncang mendengar kata-kata itu, tinjunya mengepal. Hukuman tertinggi. Baili Yutian merenungkan. Serene Sores Trading telah memantapkan dirinya selama ribuan tahun di Kekaisaran, memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran bangsa kita. Saya masih ingat 2000 tahun yang lalu bagaimana 4 daratan memisahkan kami dari semua tambang roh, dan hanya Serene Sores Trading yang berhasil membukanya lagi. Kejahatan keji apa yang telah mereka lakukan untuk menjamin kehancuran, dan bahkan menggunakan hukuman tertinggi. Baili Jingwei membungkuk. Patriark, ada hubungannya dengan ini. Baili Jingwei mulai menjelaskan bencana batu roh iblis. Baili Yutian merenung, lalu mengejek. Hanya beberapa lusin bangsawan rakus yang mati, dan Serene Sores Trading tidak bisa disalahkan untuk ini. Hukuman tertinggi agak berlebihan di sini. Tapi Jingwei, kamu selalu punya alasan atas tindakanmu, jadi aku hanya bisa berasumsi itu memiliki arti lain. Patriark memiliki wawasan seperti itu. Memang begitu. Baili Jingwei memberikan senyum percaya diri saat dia membungkuk. Patriark, saya percaya bahwa rencana penyatuan kerajaan kita sekarang dapat dimulai. Kita sekarang bisa berperang dengan 4 negeri lainnya. Ketika kita menguasai dunia,
Serene Forest Trading tidak akan lagi membuka saluran dengan area lainnya, tetapi akan merusak kerajaan kita seperti rayap yang mungkin dieksploitasi musuh. Keruntuhan bisa datang dari kelemahan sekecil apapun, apalagi yang begitu mencolok. Itu sebabnya saya menggunakan kesempatan ini untuk menghapus perusahaan, untuk masa depan kekaisaran dan kontrol penuh atas setiap gunung dan sungai. Alis berkerut dan hati bergetar. Mereka tidak percaya Bai Li Jingwei begitu tidak sabar untuk melawan tanah lain secepat ini. 9 Raja Pedang hampir tidak mapan dan cukup bebas. Sekarang mereka akan menyerang setiap negeri di sekitar. Terlebih lagi, apakah dia begitu yakin bahwa ini akan terjadi? Bai Li Yutian menatap lama sebelum berbicara. Kamu yakin? Tentu saja, kekalahan kami sebelumnya melawan 4 negeri adalah karena kekurangan orang, kelemahan. Ketika satu tanah jatuh, 3 lainnya melompat masuk, meninggalkan punggung kami dan mendorong kami untuk bertahan. Mata Bai Li Jingwei bersinar. Hanya kali ini, kita memiliki 9 Raja Pedang dan dengan Patriark keluar dari pengasingan, bahkan dengan memiliki 4 front, pasukan besar kita akan menghancurkan mereka sebelum mereka dapat bergabung bersama. Saya percaya ini adalah kesempatan terbesar pedang bintang kekaisaran. Membiarkan ini berlarut-larut lebih lama akan membuat tanah menemukan counter untuk Raja Pedang kita dan akan memperburuk keadaan. Bai Li Jingwei, kamu pasti tidak setengah-setengah. 9 Raja Pedang baru saja terbentuk dan Anda sudah tidak sabar untuk berperang. Bicara tentang kejam. Semua orang memikirkan hal yang sama di benak mereka. Bai Li Yutian berhenti sejenak dan berkata kepada yang lain. Kamu adalah kaisar, apakah kamu setuju dengan keputusan Perdana Menterimu? Patriark, Jingwei selalu melakukan hal-hal dengan berani dan bijaksana, sesuatu yang kurang dariku. Yang bisa dilakukan kursi saya hanyalah mengekang keinginannya dan mencegahnya melakukan kesalahan. Bai Li Jingxi tersenyum sambil membungkuk. Tapi setelah debat selama 3 hari, dia meyakinkanku. Meskipun rencana tersebut terasa terburu-buru, tidak diragukan lagi rencana tersebut juga akan segera diterapkan, tidak hanya untuk kami dan akan terbukti efektif. Jadi saya memberikan persetujuan saya untuk rencana ini. Kekaisaran akan segera mengirimkan pasukannya dan menyerang seperti kilat. Bai Li Yutian menatap keduanya dan mengangguk. Karena kalian berdua untuk ini, maka aku tidak punya apa-apa untuk menentangnya. Itulah yang akan kami lakukan. Keduanya membungkuk dalam-dalam dan tersenyum puas. 9 Raja Pedang kagum di dalam, tetapi bukan karena rencana cerdik keduanya, tetapi kemampuan Patriark untuk menggunakan bakat. Di kerajaan jenis ini, dengan Patriark selalu mengawasi, kekuatan kaisar diikat sehingga tidak perlu taktik yang berat. Kuncinya adalah toleransi dan wawasan. Terlebih lagi ketika di kerajaan lain, Perdana Menteri bertanggung jawab atas urusan jauh lebih banyak daripada kaisar. Ini membuat kursi Perdana Menteri membutuhkan bakat pemerintahan yang sebenarnya dan hanya orang-orang seperti Bai Li Jingwei yang bisa mengisinya. Seperti semua posisi kekuasaan, mereka datang dengan godaan sedemikian rupa yang akan membuat Perdana Menteri gegabah dan membiarkannya mengambil keputusan. Untuk alasan ini, peran kaisar bukanlah untuk memimpin suatu bangsa, tetapi untuk mengekang semangat Perdana Menteri. Ini berarti tidak ada kejeniusan yang saleh dari persyaratan untuk itu, karena itu hanya akan berbenturan dengan yang pertama dalam mencoba untuk menjadi yang teratas dan menyebabkan konsekuensi yang serius. Apa yang dibutuhkan oleh kursi ini adalah individu polos yang memudahkan bakat Perdana Menteri. Itu tidak merujuk pada kemampuan rendah hati seseorang, tetapi moderasi di atas segalanya. Itulah siapa Bai Li Jingxi, ember berisi air dingin ketika bakat Bai Li Jingwei berkobar terlalu banyak dan membuatnya turun ke bumi. Hal ini menyebabkan Kaisar Kerajaan Bintang Pedang hampir tidak pernah memberikan penilaian apapun tentang berbagai hal, selalu di tengah-tengah masalah. Nyatanya dia lebih sebagai penyangga, di latar belakang, saat dia menangani berbagai hal agar bekerja dengan lancar. Dia tidak terlibat dalam kebijakan, tetapi ketika situasi menuntut, dia ada di sana untuk menjawab panggilan dan mencegah bencana yang dapat diperkirakan. Jadi, keduanya, yang satu terburu-buru dan yang lain pendiam, saling melengkapi dalam menghasilkan solusi yang sempurna. Karena semua kekuatan mereka berasal dari otoritas yang diinvestasikan Patriark pada mereka, mereka tidak memiliki perselisihan, tetapi benar-benar bekerja sama untuk sebuah perubahan. Ini hampir tidak mungkin terjadi di negara lain manapun, tidak dengan Kaisar dan Perdana Menteri yang selalu saling melempar pukulan untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan, terkadang mematikan. Perdana Menteri membatasi otoritas Kaisar namun membutuhkan kekuatannya pada saat yang bersamaan. Kaisar, di sisi lain, ingin membunuh Perdana Menteri namun juga tidak bisa melakukannya tanpa itu. Begitulah paradoks mereka. Dengan keduanya maju dengan rencana seperti itu, Bai Li Yutian tidak menemukan alasan untuk memikirkannya, segera menyetujuinya. Kerajaan Bintang Pedang sejauh ini telah berjalan dengan mudah di 4 negeri, tetapi suara pengisian kavaleri dan tentara berbaris, bersama dengan tepi dingin dari 9 Raja Pedang akan segera memenuhi tanah. Namun, mereka semua tidak menyadari satu elemen kecil, mayat beku yang tiba-tiba bergerak.
Tuan muda kedua, ayo pergi. Di alun-alun umum ibu kota kekaisaran, seorang lelaki tua berbaju hitam menarik seorang pemuda sambil menghela nafas. Menyaksikan abu orang-orang yang pernah berdiri di tengah alun-alun, kehangatan masih segar di kulitnya, pemuda itu mengepalkan tinjunya dan menghilang di antara kerumunan. Kata-katanya yang penuh semangat hanya sampai ke telinga tetua itu. Elder Ming, aku bersumpah kita akan bangkit kembali, saat aku membunyikan bel untuk malapetaka kerajaan pedang bintang. Tip, Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A, dan D untuk menelusuri antar bab. 975. Pedang Raja Fei Yun, seekor burung memberitahuku bahwa kamu memiliki pedang melonjak. Di mana sekarang? Dengan pendirian pabrik mobilisasi, Bailey Yutian melanjutkan ke hal-hal yang lebih penting dan minat pribadi yang besar. Sangguan Fei Yun tersentak dan Bailey Jingwei melangkah untuk melindunginya. Patriark, harap tenang. Kami memiliki pedang dewa tetapi dalam kejadian yang tiba-tiba, klan Sangguan mencurinya. Apa? Bailey Yutian melotot marah. Maksudmu memberitahuku bahwa Soaring Sword kembali ke tanah timur? Apakah tanah kekaisaranku sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa menguasai hal-hal yang dimilikinya? Sangguan Fei Yun membungkuk sekaligus, bermandikan keringat. Patriark pedang, aku bersalah karena gagal melindungi pedang. Kamu berharap untuk melindungi kerajaanku ketika kamu bahkan tidak bisa memegang senjata surgawi di tanganmu. Mengapa Anda bahkan seorang Raja Pedang? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Katakan padaku, Raja Pedang Fei Yun, apakah kamu masih merasakan kerinduan akan tanah timur dan kamu menyerah begitu saja? Diam. Bailey Jingwei segera membalas tuduhan berbahaya Bailey Yulei. Patriark, aku juga ada di sana. Pedang Raja Fei Yun memberikan segalanya, kesetiaannya tidak tercela. Itu adalah musuh yang mengakali dia dan aku, berhasil mencuri pedang. Bailey Yutian menatapnya lama. Musuh yang licik, maksudmu kau kalah dalam pertarungan pikiran. Bailey Jingwei bergidik di dalam saat dia merasa sangat malu untuk mengakui kekalahan terbesarnya. Itu adalah pukulan telak bagi harga diri pria itu atas kecerdasannya yang sempurna. Kebijaksanaan Perdana Menteri Bailey tidak ada bandingannya. Itu pasti seseorang dari dalam yang bekerja dengan musuh. Dan jelas terlihat bahwa mata-mata ini memiliki ikatan dengan tanah timur, hehehe. Dengan Bailey Jingwei sangat ragu, Bailey Yuyu mengambil waktu sejenak untuk mencemooh keadaan Sangguan Fei Yun dan menendangnya sambil jatuh. Bailey Jingwei menggertakkan giginya dan membungkuk saat dia berterus terang. Patriark, itu tidak ada hubungannya dengan Raja Pedang Fei Yun. Ini semua salahku karena kehilangan pedang suci dari siasatnya. Saya bertanggung jawab penuh atas tindakan saya. Sword King Fei Yun hanya mengikuti saranku sepanjang waktu. Dia tidak pernah melalaikan tugasnya. Jingwei, kamu adalah pria licik yang mengincar tujuan akhir. Aku percaya kamu. Bailey Yutian mengangguk, tapi kemudian wajahnya menjadi gelap saat haus darah bersinar di matanya. Tapi kalian semua tahu bahwa aku hanya peduli pada Dao dan pengejaranku akan itu. Satu-satunya alasan saya membentuk kerajaan ini adalah untuk memudahkan saya menjadi lebih dekat. Dan di mana saya menemukannya? Di Pedang Dewa. Aku telah menyelesaikan inspeksiku pada Sundering Sword di area tengah dan itu tidak akan memberiku wawasan baru. Untuk alasan ini saya perlu menemukan pedang suci 4 negeri lainnya dan memahami desain mereka, sehingga suatu hari saya dapat memecahkan langit dan mencapai yang lebih tinggi. Aku pergi sejauh berperang dengan mereka, semua untuk pedang. Area pusat tidak akan peduli dengan mereka selama mereka mengirim mereka. Tetapi mereka menolak saya dan melawan saya. Sekarang saya keluar dan mendengar bahwa Raja Pedang Fei Yun telah membawa serta pedang melonjak ke area pusat, saya tidak bisa lebih bahagia. Tapi hanya dalam beberapa hari Anda kehilangan itu juga. Apa kau mencoba mempermainkan perasaanku? Bailey Jingwei dan Sangguan Fei Yun membungkuk ketakutan saat mereka menyatakan, tidak pernah. Aku tahu kamu tidak akan melakukannya, tapi mungkin kamu tidak cukup peduli. Memelototi mereka, satu-satunya minat Bailey Yutian di bumi hijau yang luas ini adalah pedang dewa itu. Satu-satunya alasan pria terkuat di dunia tidak segera menggunakan kekerasan untuk mengekang amarahnya pada pria yang mengecewakan ini adalah karena mereka terlalu penting. Memahami amarahnya, Bailey Jingwei bergetar seperti daun. Dan Xing Sen melangkah masuk dan membungkuk saat dia memihak mereka. Pedang Patriark, Perdana Menteri telah jatuh ke taktik licik musuh dan kehilangan pedang surgawi, tetapi dia telah dikalahkan, tidak lagi mengganggu kerajaan kita. Apa bedanya? Pedangnya masih diambil. Bailey Yutian bergemuruh. Bailey Jingwei memberanikan diri mengambil risiko dengan berkata, Patriark, aku sudah tidak berguna dan pencuri itu kabur. Aku tidak berhasil membawanya ke pengadilan. Apa? Keterkejutan Sangguan Fei Yun bergema, bahkan sebelum Bailey Yutian mengatakan apapun. Perdana Menteri, bukankah saudara dan King mengakhiri anak itu? Mengapa Anda mengatakan dia melarikan diri? Bailey Jingwei berbicara dengan rasa sakit yang luar biasa pada harga dirinya. Saya juga berpikir demikian,
tetapi orang yang menjual batu roh iblis ke Serene Sores Trading adalah seorang pria dengan seorang anak di punggungnya, cocok dengan deskripsinya. Selanjutnya, Murong Sue melihatnya juga dan memastikan bagaimana dia mengumumkan dirinya sebagai Gu Yifan. Itu tidak mungkin. Sang Guan Feiyun tersentak tak percaya. Bagaimana bisa orang mati muncul kembali di area pusat dan hanya dalam 3 hari menyebabkan kekacauan di ibu kota kekaisaran dengan membunuh hampir setengah dari pejabatnya? Apakah itu hantu pendendam? Baili Jingwei menghela nafas. Kalau saja begitu, saya khawatir dia melakukan pelarian hebat dari bawah mata saya dan melakukan taktik yang bahkan lebih kejam. Dia terlalu lihai, pertama kali aku bertemu dengan pikiran yang begitu keji dan penuh perhitungan. Baili Jingwei tampak penuh penyesalan. Baili Yutian memperhatikan mereka berbicara dan menghela nafas. Dengan kata lain, kamu bahkan tidak tahu apakah dia sudah mati dan dia menghilang dari bawahmu setelah bersenang-senang denganmu. Ya, Patriark. Baili Jingwei menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Sejak dia mengetahui Zuo Fan masih menarik napas, dia merasa hancur, kepercayaan dirinya hilang. Dia merasa terhina bagaimana musuh hanya melenggang dan melakukan hal untuk merusak tempat di bawah pemerintahannya. Baili Yutian mengangguk dan berbicara. Jingwei, saya telah memperhatikan bakat Anda dalam pemikiran yang lebih dalam, yang terbaik di bidang Anda, di puncak permainan Anda. Pertama kali mendengar tentang masalah ini, saya pikir itu karena kelalaian, hanya untuk melihat kebenarannya. Anda melakukan yang terbaik, tetapi bertemu dengan musuh sejati Anda. Ini bagus. Saya meminta hukuman Patriark. Tidak, kegagalanmu adalah hukuman terbesar untukmu. Lagi pula kamu bukan yang paling bijak. Baili Yutian menyeringai. Seorang pria yang hanya tahu kesuksesan akan bersemangat saat bertemu lawannya, hanya untuk merasa hancur pada akhirnya kehilangan kepercayaan diri sebagai yang terbaik. Itu adalah pukulan terbesar bagi pria manapun yang memiliki bakat hebat, bagi harga dirinya. Tidak perlu menghukummu, tidak ketika kamu sudah menghukum dirimu sendiri. Baili Jingwei gemetar dan menggertakkan giginya karena malu. Baili Yutian melanjutkan, kamu harus berterima kasih kepada surga karena memberimu lawan. Jika Anda seperti saya, tak terkalahkan sepanjang hidup Anda dan hanya melihat ke langit dan mengabaikan apapun di sekitar Anda akan memahami arti kesepian. Keunggulan seperti itu akan selalu dibarengi dengan kesendirian. Mungkin itu hukuman surga untukku, karena aku terlalu kuat. Pamer. Wajah semua orang berkedut karena keangkuhan Invincible Sword yang berlebihan. Tidak peduli bagaimana aku mendengarnya, sepertinya kau membunyikan tandukmu. Kami mengerti, Anda berada di puncak dunia dibandingkan dengan kami dalam seni bela diri, tetapi bisakah Anda mempertahankannya sedikit? Kamu serius memintanya? Lagi pula, tidak ada yang akan mencoba dan memberikannya padamu juga. Paling tidak berusahalah dan pikirkan perasaan kita, tolong. 9 Raja Pedang adalah orang dengan status dan kebanggaan, meskipun sekarang terpotong oleh bualan orang ini. Sambil mendesah, mereka menggelengkan kepala, merasa seperti semut di depan monster seperti itu. Namun, mereka tidak akan pernah membiarkan hati mereka berbicara selamanya. Baili Jingwei membungkuk dengan yakin. Saya akan mengingat nasihat Patriark dan akan berusaha untuk melawannya lain kali dan menang. Juga, saya memiliki satu hal lagi untuk dilaporkan yang dapat mencerahkan suasana hati Patriark. Apa itu? Yang terbaik dari daratan utara di Seabright Sekte, juga yang terkuat di tanah mereka, Ouyang Lingtian, telah terluka parah karena melawan iblis laut-laut utara dan tanahnya melemah. Mereka tidak memiliki pemimpin sekarang dan ini saat terbaik untuk menyerang. Sangat sedikit orang di sana yang bisa menggunakan kekuatan Heaven Sealing Sword, dengan tidak ada yang lebih baik dari Ouyang Lingtian. Dengan cara ini kita serang pedalaman laut utara dan ambil pedang dewa. Mata Baili Yutian bersinar dan berteriak kegirangan. Iblis laut di laut utara itu kejam. Saya sendiri pernah melawannya, karena tidak ada orang yang bisa mengalahkan saya, tetapi akan jauh lebih buruk jika saya menjadi lemah di tanah utara. Bagaimana jika seseorang mengambil keuntungan dan membunuhku? Rasa malu terbesar adalah mati di tangan siapapun. Itu sebabnya saya belum benar-benar mengalami keterampilan iblis laut. Tampaknya sekarang iblis itu sangat luar biasa. Pergi ke tanah utara mungkin memberiku kesempatan lagi untuk melawannya, hahaha. Baili Yutian tertawa tetapi Baili Jingxi menjabat tangannya. Patriark pergi ke wilayah musuh sendirian. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika mereka bergabung? Tidak masalah. Karena mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan, Baili Jingwei praktis sedang menikmati kemenangan sekarang. Dengan cara ini, dalam perang kita dengan 4 negeri, medan perang utama akan berada di tanah utara. Itu juga terjadi bahwa klan Sangguan mengambil pedang ke utara. Kami akan merebut yang itu juga. 976. Paman senior, apakah ada sesuatu yang terjadi belakangan ini? Mengapa begitu banyak ahli dari sekte kita pergi ke Double Dragon Manor? Bukankah sudah jelas, hanya sesuatu yang besar yang bisa menjamin tindakan seperti itu?
Untuk pertemuan mendesak diadakan dengan memanggil setiap ahli sekte, itu berarti sesuatu terjadi di perbatasan tanah kita. Tanah barat tidak lagi damai sekarang, menunggu untuk diceburkan ke dalam lautan darah. Apakah sesuatu akan terjadi pada kita? Dengan kami menjadi kepala dari 3 sekte superior, sekte kejelasan tertinggi, kami akan berdiri tepat di depannya. Apa yang diketahui seorang murid? Kami mungkin agak dikenal di negeri barat, tapi kami tidak lebih dari itu, di negeri lain. Begitu bencana melanda, semakin besar sekte, semakin tinggi jumlah tubuhnya. Semuanya terserah langit di atas sekarang. Sekejam itu, di langit yang cerah, dengan sinar senja matahari berjemur tanpa hambatan di tanah yang tenang, dan gumaman anak sungai menggoda pendengaran seseorang pria dan seorang pemuda melayang di udara dengan kerutan konstan, menyelidiki bencana yang akan segera terjadi. Keduanya menghela nafas. Jeritan melengking terdengar, dengan langit meredup, burung-burung berebut pergi, dan angin puyuh menyebabkan malapetaka di seluruh area saat bayangan besar dengan 3 kepala dan sayap menutupi langit. Gelombang kekuatan besar yang tiba-tiba membuat semua binatang menggigil di sarang mereka, bersujud di hadapannya seperti hamba abadi. Pria dan pemuda itu menyipitkan mata dan panik, jantung tertahan di tenggorokan mereka. Pemuda itu merasa sangat takut dia akan mengompol, mencengkeram erat satu-satunya tali penyelamatnya, pria itu, dan menangis untuk hidupnya. Paman senior, benda apa itu? Itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Binatang spiritual tingkat ke-9, gagak berkepala 3. Pria tua itu tergagap ketakutan dan pemuda itu menelan ludah dengan keras. Paman senior, bisakah kamu menghadapi binatang buas seperti itu? Persetan aku bisa. Binatang spiritual tingkat 9 adalah raja di antara binatang buas. Bahkan puluhan ahli genesis puncak akan sulit untuk mendekati, apalagi saya, di lapisan kelima. Aku hanya akan terbunuh. Diam dan biarkan berlalu. Jangan membuatnya kesal. Menyeka keringat di alisnya, lelaki tua itu meraih tangan pemuda itu, tidak bergerak sedikit pun, takut gerakan sekecil apapun dapat mengganggu bayangan yang lewat dan mengubahnya menjadi pupuk. Tapi kemudian binatang raksasa itu berhenti di atas mereka, meninggalkan embusan angin kencang meresap ke dalam tulang mereka. Meneguk dengan keras, pemuda itu tampak hancur dan melihat lelaki tua itu menggigil. Paman senior, mengapa berhenti? Apakah itu menemukan kita? Apakah itu akan memakan kita hidup-hidup? Berhentilah panik, mungkin sedang istirahat, ya, itu saja. Wajah lelaki tua itu berkedut. Binatang spiritual tingkat 9 adalah raja dan tidak perlu berburu, memiliki binatang spiritual di bawahnya untuk memberinya makan. Ada yang tidak beres tentang binatang spiritual tingkat 9 ini, muncul di siang hari bolong. Apakah terjadi sesuatu yang menarik perhatiannya? Bagaimanapun, kita seharusnya baik-baik saja selama kita tidak mengganggunya. Paman senior, apakah ini sebabnya Double Dragon Manor menyerukan pertemuan di seluruh negeri? Kuharap tidak, atau bahkan 100 ahli genesis puncak tidak akan cukup untuk dianggap sebagai hidangan pembuka ini. Wajah lelaki tua itu bergetar mendengar tebakan liar pemuda itu. Binatang dan manusia cukup harmonis. Kenapa kita harus pergi membunuh satu sama lain? Cinta, itulah yang hilang dari dunia. Saya mendukung itu. Saya harap burung besar itu juga memiliki kapasitas cinta paman senior. Pemuda itu menggelengkan kepalanya ketakutan. Di bawah bayang-bayang besar, seorang pria dan seorang pemuda berdiri membeku ketakutan, hanya menatap benda di atas dengan keinginan kuat agar benda itu pergi begitu saja. Meskipun waktu menunjukkan tidak ada rencana untuk memenuhi keinginan mereka, dengan suara dingin datang dari atas. Apakah kalian berdua dari Ultimate Clarity Sekte? Itu bisa bicara. Pemuda itu tersentak. Paman senior, dapatkah binatang spiritual di tingkat 9 mendapatkan ucapan manusia? Orang tua itu cukup bingung. Binatang tingkat tinggi seperti itu jarang terjadi. Tidak jelas apakah mereka berbicara, tapi sekali lagi, saya tidak pernah mendengar desas-desus tentang makhluk spiritual yang bisa. Hei kamu, itu bukan binatang spiritual yang berbicara tapi aku. Suara itu terdengar lagi, kali ini jelas dari suatu tempat di punggungnya. Sebuah titik kecil, muncul dari kepala tengah burung, tampak seperti manusia dalam bentuk samar. Bisakah Anda memberitahu saya apakah Anda berasal dari Ultimate Clarity Sekte atau tidak? Keduanya terpaku, mulut mereka berkedut, dan terlalu kaget untuk menjawab. Ada seseorang yang mengendarai binatang spiritual tingkat 9. Pakar fasik macam apa yang bisa menahan binatang buas yang begitu kuat? Itu sendiri dapat menghadapi lusinan ahli Genesis Stage, Raja Binatang Buas. Keduanya keluar dari itu selama berabad-abad, membuat pria di atas tersenyum masam karena keterkejutan mereka. Jika kamu tetap diam lebih lama lagi, aku akan menganggapmu mayat, dan binatang spiritualku memakanmu. Tidak, tolong jangan lakukan itu, Tuan. Kami memang dari Ultimate Clarity Sekte. Apa yang bisa kami bantu, Tuan? Keduanya melambai dengan panik padanya untuk berhenti, ketakutan, sambil berkeringat.
Pria itu melanjutkan, bisakah Anda memberitahu saya jika ini adalah domain Ultimate Clarity Sekte, atau apakah saya masih memiliki cara untuk pergi? Kenapa kamu pergi ke sana? Pria tua itu menjulurkan kepalanya dengan hati yang gemetar. Apakah sekte saya melakukan sesuatu kepada Anda, Tuan? Mengapa Anda membawa binatang buas seperti itu ke Ultimate Clarity Sekte? Pria itu tertawa. Bukan itu, saya tidak menentang sekte Anda. Sebaliknya, memiliki beberapa teman, seperti Yelin, Wu Qingqiu dan banyak lagi. Anda tahu mereka. Binatang spiritual ini hanyalah tunggangan saya. Tetapi jika kalian tidak memberitahu saya, maka ada sesuatu yang sedang terjadi di sini dan saya harus membuang basa-basi. Pertama minta makanan ringan, lalu hancurkan sektemu, dan terakhir. Tunggu, Tuan. Harap tenang, kami akan memberitahumu. Orang tua itu ketakutan setengah mati ketika dia bergegas untuk menangkupkan tangannya. Sejujurnya, kita sedang dalam perjalanan ke sana, tetapi akan memakan waktu 10 hari dengan kecepatanku untuk mencapai sekte itu. Sementara dengan kecepatan luar biasa dari binatang spiritual Tuan. 1 jam sudah cukup. Salah satu kepala gagak menoleh ke tengah dan berkata, Tuan, mari kita lanjutkan. Sinar senja matahari menyinari punggung gagak berkepala 3 dan menampakkan wajah penumpangnya. Melihat Sanzi muda di sebelahnya, Zuofan mengangguk dan berkata, terima kasih. Saya pernah ke sekte besar Anda, tetapi itu adalah acara singkat dan saya lupa jalannya sejak saat itu. Mari kita bertemu lagi suatu hari nanti, hahaha. Zuofan memberi isyarat dan burung gagak itu mengepakkan sayapnya. Itu benar-benar berbicara. Pemuda itu menunjuk dengan jari menggigil pada binatang dengan mulut menganga. Pria tua itu terlalu kaget untuk bereaksi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar binatang spiritual berbicara. Zuofan terkekeh di punggung burung itu, berteriak, ya, bagian terakhir itu bukan aku tapi binatang spiritual, hahaha. Tunggu, Pak, apakah mungkin untuk memberitahu kami berdua tentang alasan mulia Anda mengunjungi sekte kami? Pria tua itu menangkupkan tangannya lagi dan menghentikan Zuofan pergi. Yah, dia memang menunjukkan jalannya dan tidak tahu siapa aku. Jika karena kemalangan saya memiliki niat buruk, membuat sektenya dalam masalah, dia akan dihancurkan. Apa yang akan menjadi nama Double Dragon Manor di Tanah Barat ketika dia datang kepada mereka untuk keadilan? Mendapatkan kekhawatirannya, mata Zuofan berbinar dan berkata, ada beberapa orang jahat yang menyakiti salah satu murid kita dan pemimpin sekte menghancurkan 5 sekte dalam kemarahannya. Sekarang dunia telah bergolak lagi, orang-orang di Gunung Iblis akan menimbulkan badai, hahaha. Gagak berkepala 3 menghilang bersama 2 penumpangnya, meninggalkan angin puyuh yang dahsyat, melolong seperti iblis di dunia bawah. Pria dan pemuda itu gemetar di tengah angin buas, terbatuk-batuk dan melihat kehancuran di sekitarnya dengan kaget. Sialan, satu kepakan sayap binatang spiritual tingkat 9 begitu brutal hingga dunia hancur. Melihat kehancuran, itu tampak seperti akhir hari, saat pemuda itu menatap dengan tercengang dan bergumam. Orang tua itu juga tercengang, merenungkan kata-kata Zuofan. Apakah maksudnya murid Gunung Iblis lainnya telah keluar? Paman senior, ada apa dengan Gunung Iblis? Pemuda itu bertanya kepada lelaki tua yang cemberut, yang berkata, murid, apakah kamu tidak pernah mendengar tentang 5 sekte yang hancur 2 tahun yang lalu? Maksud Anda, itu Gunung Iblis. Dengan alis gemetar, lelaki tua itu menghela nafas. Karena perkelahian antar sekte, seorang murid terkemuka menjadi korban. Tidak ada yang tahu dia sebenarnya bagian dari sekte misterius, Gunung Iblis. Dengan demikian, Master Sekte, Overlord Nine Serenities, datang sendiri untuk membalas kematiannya dengan membersihkan 5 sekte dan meninggalkan kekuatan jahatnya yang mengguncang tanah. Bahkan Double Dragon Manor tidak bisa menyinggung perasaannya. Namun setelah hanya 2 tahun, sekte misteri ini kini muncul kembali, mengirimkan muridnya ke dunia. Dan dia benar-benar mengendarai binatang spiritual tingkat 9. Mereka telah mempelajari pelajaran mereka, saya mengerti. Bagi kami, ini mewujudkan berita buruk dan kekacauan. Pemuda itu kewalahan saat dia mengangguk secara refleks. Binatang spiritual tingkat 9 cukup mencolok. Gunung Iblis seperti tiran, tapi di mana itu? Saya ingin menjadi murid mereka. Apa katamu? Tidak apa-apa, hanya berpikir keras, hahaha. 977. Boom, ada ruang di mana api keemasan menjilat setiap inci, dengan panas yang begitu tinggi sehingga Anda bisa memanggangnya, dan bunyi berderak yang terus-menerus terdengar seolah-olah bumi itu sendiri sudah matang. Baut petir ungu berkelebat di sekeliling, terganggu sebentar oleh kemunculan burung besar setinggi 100 meter. Itu melepaskan kilatan keras pada api emas yang berbahaya, menghapusnya dalam ledakan yang mengerikan. Tapi saat api emas di sekitar menghilang, yang berdiri di tempatnya adalah naga setinggi 300 meter, menjulang tinggi seperti gunung dengan mata besarnya menunjukkan kebanggaan.
Wosh! Burung ungu itu mendarat, lalu berubah menjadi seorang gadis berusia 7 tahun, memandang dengan rasa ingin tahu pada makhluk besar itu. Naga leluhur, apakah pelatihan hari ini sudah selesai? Itu cepat. Hahaha, karena kita punya tamu. Tawa gemuruh naga terdengar, lalu satu cakar tajam menyapu udara. Udara merobek dan menunjukkan matahari yang cerah di sisi lain dan angin sepoi-sepoi menggoyang pepohonan di sekitar sungai, tetapi juga seorang pria yang sangat akrab. Dia masuk ke ruang ini dan tersenyum. Leluhur naga benar-benar luar biasa. Aku baru saja datang dan kamu sudah menyadarinya. Ayah, gadis manis itu menyala dan melompat ke pelukan pria itu dengan gembira. Pria itu terhuyung-huyung, tetapi memeluk gadis itu kembali dengan tawa. Kiawer, sudah lama sekali. Saya melihat Anda telah melakukan yang terbaik di sini. Ayah, apakah kamu datang untukku? Mata Kiaur berbinar dengan harapan kekanak-kanakan. Zuo Fan menggosok kepalanya dengan kesedihan, menggelengkan kepalanya. Bukan urusanku kapan kamu bisa pergi. Leluhur naga memiliki keputusan terakhir. Dia akan membiarkanmu pergi begitu dia yakin kamu memiliki kekuatan untuk bertahan di dunia besar di luar. Naga leluhur, bisakah aku pergi dengan ayah? Saya telah mempelajari semua yang telah Anda ajarkan kepada saya. Kiawer mengibaskan kepalanya ke arah naga besar dengan tampilan seperti anak anjing. 2 tahun jauh dari Zuo Fan ini terasa sangat lama baginya dan dia sangat merindukan ayahnya. Nenek moyang naga malah menatap tajam ke arah Zuo Fan. Nak, tidak mungkin kamu datang sejauh ini hanya untuk mengejar ketinggalan. Apa yang telah terjadi? Naga leluhur luar biasa lagi. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari mata tajammu. Zuo Fan menunjukkan jejak kesedihan, lalu dia menjentikkan tangannya dan tubuh lemah Sanzi muda muncul. Kiawer melihat Gu Santong sangat lelah dan menangis. Apa yang terjadi dengan kakak? Kilin, nenek moyang naga melihat Sanzi muda untuk pertama kalinya, tetapi satu pandangan sudah cukup untuk mengenali asal-usulnya. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Zuo Fan menghela nafas dan mengangguk dengan tatapan berat saat dia menceritakan kembali peristiwa yang dia lalui beberapa tahun terakhir. Dia hiri dengan, saya tidak tahu senjata suci memiliki kekuatan seperti binatang suci. Ini kesalahan saya. Sekarang aku tahu di mana Heaven Ceiling Xiao berada. Kunpeng berkata bahwa dengan segel kalian berdua pada jiwa dan tubuh Sanzi muda, itu akan membuatnya stabil sampai aku menemukan Xiao untuk menyelamatkannya. Oh, Kunpeng tidak salah tentang itu. Heaven Ceiling Xiao bisa menangani ini. Nenek moyang naga mengangguk dan matanya bersinar. Cakarnya yang besar melesat maju dan api keemasan jatuh ke tubuh Sanzi muda seperti bintang, di titik akupuntur utamanya. Leluhur naga menempatkan cakar di atas Sanzi muda dan membiarkan api emas menutupi dirinya, membiarkan kekuatannya meresap ke dalam dirinya. Sanzi muda mulai menunjukkan cahaya keemasan kali ini, menutupi dirinya sepenuhnya dan pipi anak itu tampak merah muda yang lebih sehat. Nenek moyang naga menghela nafas. Kilin kecil akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Bawa dia ke Xiao, tetapi Anda harus sangat berhati-hati di sekitar pria itu. Dia sangat membenci manusia. Ketika Anda akhirnya bertemu dengannya, Anda bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara sebelum hajingan tua itu memercikkan Anda. Kilin muda akan dibiarkan mati dan kamu akan menjadi noda darah di bawah telapak tangannya. Dia masih liar dan tidak bisa bicara. Tidak, dia hanya tidak mempercayai kata-kata manusia. Nenek moyang naga menghela nafas. Dia kehilangan salah satu matanya karena manusia dan menyembuhkannya terbukti sulit. Inilah mengapa dia melihat manusia sebagai musuh bebuyutan, membuatnya gila. Mata Zuo Fan bergetar. Manusia mengambil matanya. Siapa? Pedang berdaulat. Nenek moyang naga menghela nafas panjang. Kamu harus cepat untuk menjelaskan tujuanmu, atau mungkin hanya membuang kilin kecil tanpa berbicara. Saya tidak berpikir Anda bahkan akan punya waktu untuk mengeluarkan satu kata pun sebelum Anda menjadi makanannya. Zuo Fan tercengang dan mengangguk keras dengan tatapan muram. Binatang suci adalah yang terkuat di dunia ini, hanya membutuhkan sekejap untuk membunuh siapapun bahkan jika disegel di wilayah fana. Dengan Xiao membunuh manusia manapun yang dilihatnya, berbicara tidak ada gunanya. Dia sadar betapa berisiko pencariannya sekarang. Kiawer memahami bahaya di sekitar tugas ini dan berkata, naga leluhur, maka saya bisa pergi dengan ayah dan membantunya. Jangan membantah. Terlalu berbahaya kali ini. Apapun bisa terjadi melawan binatang suci yang gila. Sanzi muda sudah cukup buruk, aku juga tidak bisa membuatmu terluka. Zuo Fan langsung menolak. Nenek moyang naga benar-benar memihak Kiawer. Kali ini dia bisa pergi, mungkin dia benar-benar bisa membantumu dalam hal ini. Dia adalah binatang suci yang masih muda dan Xiao tua itu mungkin memberimu waktu karena dia cukup untuk menyatakan tujuanmu. Dan Kiawer cukup kuat untuk membantumu juga, sekaligus mengubah perjalanan ini menjadi pengalaman belajar untuknya. Kiawer melewatkan dengan gembira dan Zuo Fan mengangguk lemah setelah jeda yang lama.
Dia tahu leluhur naga telah melakukan banyak pekerjaan di Kiawer dan tidak akan menyerah begitu saja. Apa gunanya pelatihan 2 tahun terakhir? Nenek moyang naga harus yakin dia bisa keluar. Dan jika dia berpikir demikian, maka Zuofan tidak punya alasan untuk meragukan penilaian naga tua itu. Zuofan mengulurkan tangannya, nadanya setegas yang dia tahu. Leluhur naga senior, ini masalah serius. Bisakah Anda menyisihkan bantuan untuk tujuan mulia ini? Ada apa denganmu? Bisakah Anda memberi saya, katakanlah, 10 pil nafas naga lagi? Mengedipkan matanya yang besar, Zuofan memohon tanpa ragu. Menghadapi orang gila itu, aku membutuhkan bantuan lebih lanjut. Menghadapi binatang suci tanpa dukungan yang sangat dibutuhkan leluhur naga akan membuat hidup kecilku kering dari tulang-tulang lemah ini. Saya meminta leluhur naga untuk memikirkan tujuan akhir dan memberi saya semua bantuan yang Anda bisa. Jika bukan 10, 5 sudah cukup. Mata besar leluhur naga berkedut, memberikan senyum masam. Nak, lucu kamu harus menyebutkan tujuan akhir, ketika kamu menggunakan salah satu pil nafas nagaku pada sekte siapapun di wilayah Fana. Apakah Anda lupa bagaimana masing-masing dari mereka adalah serangan habis-habisan dari saya? Dengan saya terjebak dalam domain Fana dan tidak dapat memulihkan energi saya, Anda pikir saya bisa mengeluarkan pil nafas naga seperti permen? Ketiganya adalah batas cadangan saya. Namun kamu, sebenarnya hajingan busuk yang tidak berguna. Oh baiklah, aku mengerti. Zuofan melambaikan tangan dan menyeringai. Aku tahu kamu terjebak di sini, tapi pikirkan masa depan Sanzi muda. Apakah senior sedingin itu terhadap nasib anak? Dan bahkan jika memang demikian, Anda setidaknya harus menghargai dia karena berada di tim binatang suci dalam pertempuran terakhir. Dia jelas aset yang berharga. Apa kau akan membiarkannya lewat begitu saja? Kunpeng sangat berbahaya, menyadari bahaya yang ditimbulkan Xiao tetapi tidak pernah menyebutkannya. Meski begitu, dia masih memiliki binatang spiritual tingkat 9 yang ikut denganku untuk membantu dalam perjalanan ini. Sementara Anda terus berbicara tentang bagaimana dia menjual kalian, tetapi tidakkah itu membuat Anda lebih buruk darinya karena Anda tidak memberikan satu bantuan pun? Zuofan memberinya tatapan mencemooh, membuat leluhur naga membentaknya dengan kesal. Kamu bilang aku lebih buruk darinya. Jadi dia mendapatkan pegunungan Albis namun hanya mengirim binatang spiritual tingkat 9. Di sini, aku satu-satunya yang tersisa atau aku akan membawa pasukan bersamamu. Banyak membual. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Zuofan mengejek. Mengerang ke dalam, leluhur naga menggertakkan taringnya dan memuntahkan 10 bola emas seukuran tangan. Dia kemudian mulai membentak, "Nak, jangan pernah bilang aku tidak membantumu. Hanya pil nafas naga kecil ini yang tersisa dan Anda harus melakukannya. Mereka tidak bisa menangani monster tua itu, tetapi Anda masih bisa menggunakannya untuk membersihkan jalan Anda. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu." 978. Terima kasih banyak, leluhur naga. Aku sudah berlebihan sekarang. Melihat mata yang sekarang lelah itu, Zuofan mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menoleh ke Kiawer. Ambil 10 pil nafas naga kecil dan jaga dirimu. Zuofan menempatkan Sanzi muda di ringnya dan berjalan menuju pintu keluar. Kiawer menggoyangkan kepalanya yang imut dan meletakkan bola api emas di cincinnya sendiri sebelum mengikuti ayahnya. Nenek moyang naga terguncang saat dia melihat sosok sombong Zuofan. Bocah itu menipu saya dari 10 pil nafas naga itu, meskipun bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk Kiawer. Apa yang terjadi pada kilin kecil telah menjadi pelajaran yang sulit. Dia benar-benar melihat binatang buas itu sebagai putra dan putrinya. Seorang manusia. Xiao, apakah kamu pernah berpikir bahwa manusia akan sangat peduli pada makhluk spiritual? Zuofan tiba-tiba merasakan mata kirinya berkedip dengan api hitam dan menahannya kesakitan saat berdarah. Ayah, ada apa? Kiawer menangis karena khawatir. Zuofan menggelengkan kepalanya, tetapi leluhur naga itu tahu. Nak, coba gunakan mata itu lebih sedikit. Mata ayah. Kiawer memandangi leluhur naga dengan bingung. Leluhur naga, ada apa dengan mata ayah? Naga itu menatap Zuofan, yang membutuhkan sedikit waktu sebelum pulih. Dia menyeka darah dari matanya dan memaksakan senyum. Terima kasih, leluhur naga, atas perhatianmu. Saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Nenek moyang naga mengejek. Kamu tahu persis betapa baiknya itu, lebih baik dariku. Bahaya yang ditimbulkan oleh mata tidak hanya untuk lawan Anda. Saya yakin Anda menyadarinya sejak awal. Perbedaan terbesar Apocalyptic Thunder Flame Eye dari Heavenly Sovereign's Purple Lightning Golden Eye bukanlah kekuatannya yang besar, tetapi volatilitasnya. Menurutmu perpaduan 4 kekuatan binatang suci itu mudah ditangani? Teruslah bermain api dan Anda hanya akan terbakar. Mata Zuofan bergetar, tapi kemudian memasang tampang tabah. Mata ini menyelamatkanku dan Sanzi muda. Jika lain kali itu akan membakarku, aku pasti akan menyeret musuh bersamaku.
Sambil menyeringai, Zuo Fan menarik tangan Kiawer dan meninggalkan ruang itu, ke dunia luar. Nenek moyang naga tetap tinggal dengan tatapan tak bisa berkata-kata. Bocah kultivator setan benar-benar tahu nilai pengorbanan. Dia semakin terlihat seperti Nine Serenities. Apakah itu metode kultivasi atau warisan, atau mungkin? Zuo Fan bergegas menuju Laut Utara bersama putrinya, sementara 3 negeri lainnya mendapat panggilan bantuan dari negeri utara. Kerajaan daerah tengah sedang bergerak. Di Double Dragon Manor, 9 sekte dari tanah barat telah berkumpul di Heaven Reaching Pavilion, semuanya terlihat berat. Pertemuan kali ini benar-benar acak dari pertemuan 2 tahun lalu. Dengan 5 sekte yang disia-siakan, kekuatan baru keluar dari kayu untuk mengisi celah tersebut. Meski lebih lemah, mereka mendapat dukungan dari Double Dragon Manor untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Salah satu khususnya di antara pendatang baru ini cukup menarik perhatian dengan perluasan kekuatannya yang konstan, aliansi Luo yang berasal dari Kekaisaran Tianyu. Kepala kekuasaan di faksi ini adalah klan teratas di Tianyu, klan Luo. Tidak ada yang tahu bagaimana klan tanpa nama ini bisa mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan Double Dragon Manor tidak bisa menjelaskannya. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, itu berubah dari kekuatan sekte 3 bawah teratas sebelumnya menjadi kekuatan sekte 3 tengah. Itu hanya mengerdilkan faksi-faksi baru lainnya yang bahkan tidak memiliki sepertiga dari kekuatan 3 sekte yang lebih rendah. Itu adalah bintang paling terang di seluruh negeri barat. Dan itu baru permulaan. Apa yang membuat aliansi Luo begitu luar biasa dan layak untuk dihormati semua orang adalah kebangkitannya yang tiba-tiba menjadi sangat berbeda dari pemerintahan keluarga Kekaisaran Pedang Bintang Kekaisaran. Yang serupa adalah bagaimana mereka tidak seperti sekte, hanya fokus pada kultivasi dan mengabaikan orang-orang di sekitar. Aliansi Luo dan Kekaisaran Bintang Pedang serupa dalam cara mereka terdiri dari orang-orang dari semua lapisan masyarakat, dari petani hingga pejabat. Intinya adalah klan militer, memimpin pasukan untuk mendapatkan tanah baru. Aliansi memiliki semua dasar yang ditutupi dengan bantuan para jenderal dan ahli strateginya, menutupi baik kekuatan maupun aspek pemerintahan, seperti sebuah kerajaan kecil. Sebuah kerajaan yang tumbuh dari hari ke hari. Itu benar-benar menjadi sangat baik ketika menyangkut masalah militer sehingga aspek militer tanah barat memiliki aliansi Luo yang bertanggung jawab atas mereka. Beberapa bahkan percaya bahwa jika bukan karena Kekaisaran Bintang Pedang memiliki seluruh area pusat dalam genggamannya dan mengancam 4 negeri lainnya, lingkungan aliansi Luo yang lembut dan memelihara akan membuatnya menjadi raksasa lain. Sayangnya, jika tidak punya tempat di dunia ini, Kerajaan Bintang Pedang adalah yang terkuat, lumbung, menarik aliansi Luo yang masih muda untuk menjadi anggota perlawanan yang terus tumbuh melawan serangan gencar mereka, dan membuat masa depannya tidak pasti. Seperti halnya semua hal, hanya yang pertama yang akan turun dalam sejarah, sedangkan yang kedua akan selamanya ditelan oleh zaman yang terlupakan. Dalam banyak kasus, hanya ada satu pemenang, dengan yang kedua diganggu oleh keadaan biasa-biasa saja. Itu akan melampaui yang pertama atau selamanya berada dalam bayangannya. Ini menggambarkan situasi canggung klan Luo. Itu memiliki potensi untuk menjadi Kekaisaran Bintang Pedang kedua tetapi bukan waktunya. Seseorang membutuhkan waktu, takdir, dan keberuntungan. Zuo Fan telah meletakkan dasar bagi mereka untuk membangun, tetapi bahkan dia tidak bisa melawan sifat dunia. Waktu untuk mempertahankan tanah untuk dirinya sendiri telah berlalu dan sekarang mereka harus menunggu. Orang-orang telah berkumpul di sebuah ruangan sempit, dengan Luo Yunhai, pemimpin aliansi diapit oleh Suge Changfeng dan Leng Wuchang, saat dia mengerutkan kening pada semua orang. The Exalted Double Dragon setelah mengambil kursi utama dengan tampang berat, memegang slip batu giok dan termenung. Yang Mulia Heiran akhirnya memulai. Orang-orang, saya telah memanggil Anda hari ini, tetua, yang terhormat, pemimpin sekte dan pemimpin klan, untuk membahas topik yang sangat sensitif dan penting. Swordstar Empire sedang bergerak. Apa? Semua orang tegang mendengar berita duka, membuat ruangan kacau balau karena upaya keras mereka untuk menemukan lebih banyak berita dari orang-orang di sebelah mereka. Hanya tim Luo Yunhai yang tetap teguh dan diam. Lebih tepatnya tidak menemukan apa-apa. Orang-orang bodoh dari sekte-sekte ini tidak tahu apa artinya jika seseorang menikammu dari belakang. Mereka tidak memiliki ketenangan yang dibutuhkan oleh perang. Menatap mereka dengan dingin, Leng Wuchang dan Suge Changfeng menggelengkan kepala. Ahehem, Bai Mei yang agung menjernihkan suaranya dan berkata, saya punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, kepala klan Sangguan dari Daratan Timur telah berhasil mengambil pedang melonjak dari Sangguan Fei Yun yang berkhianat. Kabar buruknya, belum lama ini, yang terkuat di Daratan Utara telah bertarung dengan Iblis Laut Utara dan menderita luka parah. Swordstar Empire memanfaatkan ini dan sekarang berbaris di Tanah Utara untuk menjarah pedang Dewa Penyegel Surga. Sekte Si Bright meminta bantuan dari mana-mana, berharap untuk bersatu melawan serangan dari area tengah. Yang Mulia, siapa yang mereka kirim saat ini sehingga Tanah Utara begitu putus asa untuk meminta bantuan? Seorang pria bertanya.
Mata Agung Heiran menjadi gelap. 16 orang telah memasuki tanah utara. Yang memimpin junior adalah putra mahkota SWOT Star, untuk meredam dirinya sendiri, sementara Invincible SWOT memimpin yang lain. Bailey Yutian. Semua orang tersentak kaget. Monster itu keluar sendiri. Pantas saja daratan utara panik. Heiran yang agung menghela nafas. Itulah masalah kita yang paling kecil. Bailey Yutian tidak sendirian, bersama dengan 5 raja pedang dari klan Bailey. Oh, benar, Anda pasti pernah mendengar gelar ini digunakan di SWOT Star Empire tetapi tidak tahu kekuatannya. Lalu ini dia, orang terkuat kita, Dan Xingchen, sekarang menjadi Raja Pedang Pembelah Naga di area tengah. Dia Raja Pedang, ya, dengan kata lain, setiap Raja Pedang setidaknya berada di level Dan Xingchen. Ada 8 lagi di sampingnya yang mempertahankan area tengah, dan di atas mereka berdiri Invincible SWOT, Bailey Yutian. Mata Heiran yang agung bergetar dan menggertakkan giginya. Aku bahkan tidak pernah menyadari bagaimana SWOT Star Empire menjadi begitu kuat. Selain Bailey Yutian, sekarang kekaisaran telah tumbuh begitu kuat bahkan akan membuat aliansi 4 negeri mengalami kerugian besar dalam perang. Semua orang mulai dan memucat. Bagaimana seseorang bahkan mulai melawan itu? Dan tanah barat mereka baru saja kehilangan 5 sekte 2 tahun lalu, menjadi area terlemah. Mereka akan lebih menderita dalam perang seperti itu. Hanya mata Luo Yunhai yang bersinar dan menangkupkan tangannya. Yang mulia, apa pendapatmu tentang permohonan tanah utara? Yang mulia menatapnya lama dan mengangguk ke dalam. Klan Luo memang luar biasa memiliki anak itu berasal dari mereka. Semua tetua sekte lainnya tampak ketakutan akan nyawa mereka di berita yang begitu menyedihkan sementara hanya klan Luo yang teguh, memikirkan langkah selanjutnya. Klan militer sejati. 979. Kepala klan Luo, setelah kita menyelesaikan pertemuan, kita berdua akan mengambil setengah dari ahli kediaman naga ganda bersama dengan Yelin dan murid-murid luar biasa lainnya, untuk membantu tanah utara dan menghentikan kekuatan biadab Invincible SWOT yang membakar seluruh area. Heiran yang agung berbicara setelah jeda. Luo Yunhai merenung dan kemudian menggelengkan kepalanya. Double Dragon Manor adalah landasan kekuatan tanah barat. Mengambil setengah dari itu akan meninggalkan cangkang kosong. Peluangnya tinggi bagi SWOT Star Empire untuk menggunakan ini demi keuntungannya dengan memancing pasukan kita. Dengar-dengar, Yang Mulia, tolong jangan pergi. Kami tidak bisa begitu saja menyerahkan rumah kami sendiri hanya untuk orang-orang di tanah utara. Seorang penatua melompat berdiri dan menangkupkan tangannya. Tetua Helion Flame, Luo Yuhai tidak membiarkan Yang Mulia berbicara, melanjutkan. Tapi tidak pergi juga bukan pilihan. Setelah mereka mengambil Heaven Sealing Sword, mereka akan menatap kita. Menurutmu berapa lama kita akan bertahan? Yang lebih buruk lagi, dengan tidak menjawab permintaan bantuan akan membuat 4 aliansi darat diperdebatkan, tidak ada yang percaya satu sama lain. Bukankah itu juga masuk dalam rencana musuh? Aduh, penatua mengempis saat dia berkata. Kepala klan Luo, kamu telah berbicara selama ini, tapi kemana kamu akan pergi dengan ini? Kita tidak bisa menyelamatkan tetapi harus menyelamatkannya. Apakah kamu hanya menjalankan mulutmu? Sama sekali tidak, Leng Wuchang tersenyum. Saya minta tetua itu mengerti, ini bukan sekadar ocehan, tapi spekulasi kepala klan tentang situasinya. Hanya melalui analisis masalah yang ada kita dapat mengambil tindakan yang tepat. Dan bagaimana kita bertindak bukanlah panggilan kepala klan kita, tetapi Yang Mulia. Kepala klan saya hanya memberi nasihat, hahaha. Wajah pria itu berkedut, baru saja dilayani, tetapi kemarahan menguasai dirinya, terbukti dengan nada yang kuat. Begitulah, pria cerdik dari klan Luo tidak ada habisnya, tahu cara menenun kata-kata. Maka aku tidak akan menghabiskan waktuku denganmu. Tolong, kami hanya menyatakan fakta, hahaha. Leng Wuchang berbicara. Heiran yang ditinggikan memberinya tatapan tajam kemudian suaranya yang tegas bergema. Memang benar, aku hampir lupa bagaimana klan Luo memiliki banyak pikiran yang tajam. Saya ingin bertanya kepada penasihat Anda tentang masalah yang begitu rumit. Saya berani menganggap Anda sebagai 2 dari 3 Sein aliansi Luo, Leng Wuchang dan Zuge Changfeng, Tuan Leng dan pelayan Zuge. Yang Mulia, Anda menghormati kami. Keduanya berdiri dan membungkuk dengan senyum lebar. Bai Mei yang agung mengangguk. Menurut penilaianmu, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka berbagi senyuman dan Zuge Changfeng memimpin untuk menjelaskan. Yang Mulia, kepala klan kita sudah sangat jelas. Dengan mengabaikan permintaan tanah utara, keselamatan kita akan berumur pendek, diikuti dengan hilangnya rasa hormat semua orang. Di sisi lain, melompat untuk menyelamatkannya akan mengundang bencana. Bahaya akan datang ke tanah barat, cepat atau lambat. Saya hanya bisa tunduk pada keputusan Yang Mulia. Zuge Changfeng tidak sia-sia menjadi Perdana Menteri, pidatonya tanpa celah. Dia mendapatkan satu poin yang sangat jelas. Kami di sini untuk saran hidangan. Kaulah yang menentukan, terutama karena kedua jalur itu penuh dengan bahaya.
Jangan datang kepada kami untuk menyelesaikan masalahmu. Kami sudah memberi Anda pengingat awal, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Pelayan Suge, reputasimu mendahuluimu, hahaha. Ditinggikan membaca yang tersirat dan terkekeh. Dia masih menggantungkannya pada kita. Kenapa kita memanggil? Ini akan membebaskan klan Luo dari tanggung jawab apapun ketika semuanya berjalan ke selatan. Double Dragon Manor baru saja kehilangan kambing hitam. Hahaha, sekarang saya melihat bagaimana klan kecil mengalami pertumbuhan eksponensial. Bahkan penjaga gerbang pun tidak rata-rata. Sambil mendesah, keduanya menghadapi masalah sekali lagi, sekarang dengan sedikit lebih jelas. Dengan membantu Tanah Utara, rumah mereka sendiri akan dibiarkan kosong, siap untuk diambil. Tapi itu hanya kerugian jangka pendek, sementara aliansi akan tetap kuat. Sementara mengabaikan permintaan Tanah Utara adalah reaksi spontan, memberi mereka jeda keamanan singkat sementara kehilangan kepercayaan dari tanah lain, membuat waktu berikutnya mereka bertarung di area tengah jauh lebih sulit. Mata Agung bersinar, setelah mengambil keputusan. Kami pergi untuk menyelamatkan Tanah Utara. Saya akan meninggalkan keamanan rumah kami di tangan semua orang, terutama aliansi Luo dan perilaku militer mereka yang terampil. Anda harus waspada terhadap area pusat dan mengambil tanggung jawab dan otoritas penuh. Ditinggikan, kami akan. Luo Yunhai menangkupkan tangannya. Double Dragon Manor telah membuat keputusannya, atau lebih tepatnya, itu telah dibuat sejak awal. Mereka hanya mengadakan pertemuan ini untuk menyatukan mereka semua, jangan sampai seseorang mendapat ide cemerlang dan mengacaukan segalanya. Keduanya belum pergi ketika tangan tua terangkat. Tuan-tuan yang mulia, saya ingin melaporkan sesuatu. Apa? Heiran yang agung berbicara. Kamu Elder Su dari Ultimate Clarity Sekte, kan? Apa yang begitu mendesak sehingga Anda perlu memberitahu kami? Tetua itu berdiri, mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang sama yang telah bertemu dengan Zuo Fan dalam perjalanannya ke Sekte Kejelasan Tertinggi. Tampak ragu-ragu, lelaki tua itu mengerutkan kening saat dia bergumam. Tuan-tuan yang mulia, sesuatu yang sangat penting harus dibagikan kepada Anda dan semua orang. Saya meminta Anda menahan diri untuk tidak menguji setiap orang yang Anda temui dalam perjalanan Anda, jangan sampai Anda mengundang bencana. Apa yang kamu bicarakan, orang tua bodoh? Keluarkan sudah. Laki-laki duduk lainnya mulai merasa terganggu dengan ucapannya. Tetua itu menghela nafas dan mengatakan sesuatu yang membuat mata semua orang terbelalak. Seorang murid Gunung Iblis telah muncul lagi. Terkesiap dengan suara bulat bergema di seluruh ruangan, dengan semua orang membeku di tempat mereka, lebih panik daripada mendengar Invincible Sword dan Nine Sword Kings. 2 tahun lalu, Tanah Barat telah berguncang dengan berita tentang kekuatan satu penguasa 9 kedamaian. Sekarang Gunung Iblis telah mengirim murid mereka yang lain ke dunia, dan mereka tidak bisa memilih waktu yang lebih buruk juga. Jantung berdebar kencang di dada mereka, mencoba menelan kecemasan mereka. Mereka bersama dengan Agung benar-benar ingin menghindari bertemu dengan orang tua aneh yang ditakuti itu lagi, bahkan lebih dari Invincible Sword. Orang tua bodoh, apakah kamu yakin? Jangan menakuti kami sekarang. Dengan semua menyeka alis mereka yang basah kuyup, beberapa khususnya menjadi panik. Ini semua adalah orang-orang yang suka membuat keributan. Mereka benar-benar maverick, tetapi keadaan mengharuskan mereka untuk bertekuk lutut dan bersikap baik untuk perubahan. Jangan sampai mereka ingin merasakan murka dan kehancuran yang membuat 5 sekte terhapus dari muka dunia ini di kulit mereka. Mereka tidak memiliki konsep untuk memberikan pipi yang lain, tidak ketika mereka menikmati pukulan pertama. Satu-satunya yang darahnya membeku bukanlah orang yang lebih kuat dan baik, tetapi mereka yang lebih buruk dari mereka. Aman untuk mengatakan Gunung Iblis adalah kekejian, lubang iblis yang akan menghancurkan mereka, dan kemudian beberapa, hanya dengan melihat salah satu murid mereka. Terakhir kali Zuo Fan menampilkan sekte-sekte yang bergerak di pertemuan naga ganda, membuat Tuan 9 Kedamaian keluar untuk menghancurkan 5 sekte. Sekarang murid lain muncul, apa yang harus mereka lakukan? Meski benar-benar bingung, ketakutan mendominasi di antara orang-orang ini. Heiran yang agung membentak yang lebih tua. Bicaralah dengan jelas dan detail, Bung. Sambil menelan ludah, pria itu mengangguk dan menyampaikan laporan lengkapnya. Semua orang terdiam begitu dia selesai. Ya ampun, pria itu bahkan mengendarai binatang spiritual kelas 9. Yap, dia dari Devil Mountain, oke. Hanya tempat aneh itu yang memiliki orang aneh seperti itu. Juga jelas Tuan 9 ketenangan mempelajari pelajarannya terakhir kali dan mengirim binatang spiritual yang aneh untuk melindungi murid-muridnya. Sekte-sekte Tanah Barat lebih baik menyelipkan ekor mereka, atau yang lain. Heiran yang agung menjernihkan suaranya dan bergumam. Bai Mei dan aku akan pergi dalam beberapa hari. Kalian semua harus bersikap baik saat kami pergi. Dasar, Anda pergi dengan sangat cepat sekarang karena Anda tahu Devil Mountain keluar lagi. Anda tidak sabar untuk menyelamatkan Tanah Utara dari Invincible Sword. Setidaknya kamu bisa melawannya,
sementara Overlord Nine Serenities bahkan tidak mungkin untuk disentuh. Orang bodoh tua yang licik itu, yang mulia hanya terlihat kotor dari yang lain. Juga, kami juga mengambil King Cheng. Sebagai murid inti, bagus baginya untuk belajar tentang dunia, hahaha. Bai Mei yang agung berteriak dengan tawa kering. Persetan denganmu, kalian orang tua bahkan membawa jimat keberuntungan bersamamu, tapi bagaimana dengan kami? Wajah semua orang berkedut, dengan seluruh negeri barat mengetahui bahwa Gunung Iblis hanya baik dengan janda Chu King Cheng. Bersamanya, jika mereka menginjak kaki Gunung Iblis, mereka aman di belakangnya. Di bawah perisai cintanya, kedua orang bodoh tua ini akan menjadi sangat santai, membuat semua orang marah, tentu saja. Di kawah gunung berapi di tanah selatan, seorang gadis sedang memegang batu giok sambil melihat sekeliling. Dia menyerahkan slip itu kepada seorang pria dengan alis basah dan berkata, "Saudaraku, Tanah Utara meminta bantuan. Bawakan aku pedang penghancur." Kamu bahkan tidak menanyakan detailnya. Aliansi 4 negeri kita adalah janji yang ditetapkan. Tidak perlu meragukannya. Pria besar itu berbicara dengan tenang saat dia pergi. Murong Sue memperhatikan punggungnya sambil tersenyum dan mengarahkan matanya yang cerah ke utara. Kamu baru saja kembali dan sekarang kamu pergi. Pedang merah tua berputar melalui badai salju yang lebat, dengan 3 lelaki tua mengelilinginya dan membuat isyarat tangan. Sangguan Fei Xiong bergegas mendekat dengan gugup. Masih disegel. Aku tidak tahu apa yang bocah itu lakukan padanya, tapi bahkan kita bertiga pun tidak bisa membuka segel roh pedangnya. Boom, aku tahu dia terlalu mudah menyerahkan pedangnya. Dia mengacaukan kita. Sangguan Fei Xiong mengamuk. Sialan, Gu Yifan. Apa gunanya aku memiliki benda tak berguna ini setelah kau menyegel rohnya? Bagaimana saya bisa melawan Invincible Sword sekarang? Begitu aku mendapatkanmu, aku akan mencabik-cabikmu. Sangguan Fei Xiong menggertakkan giginya dengan Sangguan Qingyan menghela nafas di dekatnya, matanya dipenuhi kerinduan. Dia tidak tahu bahwa Zuo Fan sedang terburu-buru ke utara yang dingin juga. 980. Tanah Utara, wilayah paling utara di antara kelimanya, 80% terdiri dari laut besar, dihantam es dan salju sepanjang tahun, dunia yang sangat dingin. Lingkungan yang keras ini menyebabkan beberapa sekte atau klan kultivator karena sumber daya yang jarang, termasuk ranjau roh. Apa yang dimiliki tanah ini yang tidak dimiliki oleh yang lain, bagaimanapun, adalah bahan-bahan menakjubkan dan ajaib yang ditemukan di balik gelombang buas itu. Hal ini menjadikan sangat bermanfaat bagi manusia untuk menganggap wilayah yang keras ini sebagai rumah mereka, penuh dengan prospek untuk menggali keajaiban besar laut berikutnya. Hasilnya terbukti sangat memuaskan bagi mereka juga, karena betapa langka pernak-pernik yang ditemukan di dasar laut, daratan utara menjadi pemasok utama barang paling langka di dunia. Apa yang mengungguli mereka semua adalah gel laut utara yang keluar dari jurang berair di beberapa titik dan dipuji sebagai obat ajaib untuk apa saja dan setiap penyakit yang diketahui. Itu layak untuk diperjuangkan dan bahkan mati untuk itu. Satu-satunya masalah adalah, iblis laut menjaganya, membuatnya semakin sulit dan mematikan. Dengan kemunculan tiba-tiba iblis laut yang kuat ini, akses mereka ke laut terputus, membuatnya berbahaya bahkan untuk mengakses tempat penambangan atau berburu biasa di laut. Ini berarti bencana bagi Tanah Utara, terutama betapa tandusnya itu pada awalnya. Mereka dibiarkan menonton permata berkilauan di balik kaca temper dan dengan pelindung yang digosok di depannya. Untuk setiap usaha ke laut akan menuntut harga yang mengerikan setiap kali iblis laut muncul, menjadikannya keajaiban jika 1/10 pun selamat. Demi kebaikan semua kultivator di Tanah Utara, yang terkuat dari Sekte Terang Laut, Ouyang Lingtian, belum lama ini mengambil harta terbesar dari Tanah Utara, pedang Dewa Penyegel Surga, untuk menantang iblis laut buas dan menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Pahlawan yang disembah semua orang, akhirnya bahkan tidak bisa melihat wajah iblis laut saat iblis itu melemparkannya ke belakang dan melukainya hanya dalam satu benturan. Orang-orang sudah bersukacita tentang kembalinya akses mereka ke kekayaan, tetapi kemudian tercengang dengan hasilnya. Monster laut berada di luar pemahaman siapapun, bahkan membuang yang terkuat dari Tanah Utara seperti yang dilakukan seorang anak kecil. Monster laut bahkan tidak harus keluar dari kabut, mengejek dan mengolok-olok ketidakberartian manusia. Semua orang memucat mendengar kata-katanya, tiba-tiba kehilangan minat pada kekayaan laut. Sayangnya, saat hujan turun, tidak ada yang tahu siapa itu yang membocorkan bagaimana orang terkuat mereka terluka, tetapi SWOT Star Empire di area tengah mendengarnya dengan keras dan jelas, bersukacita dengan mengirim orang mereka sendiri untuk mencuri pedang mereka sebagai ucapan terima kasih dalam bentuk tim yang dipimpin secara pribadi, tidak lain adalah pedang tak terkalahkan. Berita ini membuat seluruh negeri menjadi panik dan ketakutan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersiap, karena 3 bulan yang lalu, tim pedang tak terkalahkan memangkas semua perlawanan dan berbaris jauh ke pedalaman Tanah Utara. Orang-orang sekarang putus asa karena orang terkuat dan paling kejam di dunia telah menerobos masuk ke jantung rumah mereka, pedangnya yang dingin tergantung sangat dekat dengan kepala mereka.
Seluruh tanah utara berada dalam keadaan cemas terus-menerus selama 3 bulan lagi dari bahaya nyata yang ditimbulkan oleh tim pedang tak terkalahkan. Namun pria terkuat tidak melakukan apapun yang keterlaluan dan sepertinya telah menghilang. Yang tidak diketahui jauh lebih menakutkan sekarang. Karena mereka tidak tahu di mana dia bisa bersembunyi, di rumah mereka sendiri, siap menerkam mereka di saat yang paling tidak mereka duga. Itu jatuh ke tanah yang dingin dan pahit sebagai lapisan es lain yang menambah kesengsaraan rakyat, membuat mereka menggigil tanpa henti. Namun, ini terbukti tidak menjadi perhatian seseorang, tidak sedikit pun. Napas Zuo Fan mengepul saat dia tersenyum. Kiawer, kita akhirnya berada di tanah utara. Sekarang kita hanya perlu sampai ke pantai laut utara. Aku ingin tahu seberapa jauh itu. Tapi ayah, mengapa kita tidak terus menunggangi burung besar itu? Butuh waktu lama untuk mencapai pantai sekarang. Dia memegang tangan seorang gadis manis berusia 7 tahun, meskipun dia mengerutkan kening padanya. Zuo Fan menghela nafas. Kiawer, kamu tidak tahu sifat manusia. Tanah utara sekarang lebih rapat dari biola, takut pada bayangannya sendiri. Ketakutan dapat menyebabkan kegilaan, dan mengendarai gagak berkepala 3 akan terlalu menarik perhatian, menarik target ke punggung kita. Kami tidak memiliki kesempatan melawan gerombolan yang marah di belakang kami dan hanya akan menunda perjalanan kami. Ingat ini baik-baik, kebijaksanaan adalah sisi keberanian yang lebih baik. Masuk secara membabi buta hanya akan memperburuk keadaan dan membuang waktu. Terutama dengan kalian anak-anak yang begitu berubah-ubah, kami tidak akan pernah mendengar akhirnya. Alis Kiawer bergetar, tatapan bingungnya tidak pernah meninggalkannya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Aku pasti sudah konyol. Sanzi muda telah berada di sekitar manusia selama bertahun-tahun namun bahkan dia belum memahami cara hidup manusia. Kiawer baru saja meninggalkan rumah yang aman, jadi bagaimana dia bisa mengetahui seluk-beluk kemanusiaan? Satu langkah pada satu waktu. Menghela napas, Zuo Fan terus memegangi Kiawer yang bingung saat dia berjalan menuju kota. Berhenti, siapa Anda dan apa tujuan Anda di Sea Bright City? Mereka paling tidak disukai oleh penjaga besar di gerbang, sangat serius hingga dia bahkan membiarkan aura panggung harmoni jiwa keluar. Bagaimanapun, Zuo Fan harus diabaikan dengan kultivasi Radiant Stage-nya dan kekuatan Kiawer di bawah bungkus ketat yang dihiasi dengan harta iblisnya. Namun untuk beberapa alasan, para penjaga ini cukup bersungguh-sungguh dalam tugas mereka, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Atau lebih seperti rasa takut mendorong mereka ke atas tembok begitu tinggi sehingga mereka akan melompat dengan suara gemerisik sedikit pun. Mereka semua tegang bahwa mereka akan melihat bahkan serangga sebagai ancaman yang menyamar. Zuo Fan mengeluarkan kartu emas dari cincinnya, yang hanya dimiliki oleh klien paling terhormat dari Serene Sores Trading. Saya seorang pedagang dengan putri saya, di sini untuk berbisnis. Kamu, mata penjaga besar itu bergetar mengenalinya, lalu dia berkata kepada yang lain. Saya kenal pria ini, dia dari Serene Sores Trading. Saya akan mengantarnya untuk menangani bisnisnya sementara Anda tinggal di sini dan menonton apapun yang bergerak. Pastikan tidak ada mata-mata dari area pusat yang masuk. Pria lain mengangguk lalu mengabaikan Zuo Fan sementara penjaga besar segera menunjukkan jalan tanpa pertanyaan lagi. Di tengah jalan, penjaga berbicara kepada Zuo Fan. Tuan, tolong ikuti saya. Aku akan membawamu ke markas kami. Apakah kalian menyusup ke kota ini? Kenapa bahkan gerbang pertahanan? Zuo Fan menggoda. Pria itu menghela nafas. Bisnis tidak pernah bisa lepas dari politik. Perusahaan menyebarkan pengaruhnya ke setiap domain dan bekerja dari bayang-bayang untuk berjaga-jaga. Tetapi kemudian markas perusahaan mengalami insiden besar dan semua cabang mulai menggunakan semua aset mereka atas panggilan Tuan Muda, mengikat semua orang. Saya pekerja terendah dan telah diberitahu untuk menunjukkan kepada siapapun yang memegang kartu itu ke pangkalan. Saya bahkan tidak mengenal anggota basis lainnya atau klien berharga lainnya. Tapi saya yakin seseorang akan berbicara dengan Anda di sana. Zuo Fan menyipitkan mata dan mengangguk. Jangkauan Serene Sores Trading benar-benar jauh di 5 negeri. Old Wu pintar, sudah membuka jalan keluar mereka jika terjadi kesalahan. Harus kukatakan, aku menang besar dengan menggunakan Tuan Muda kedua yang tidak sadar untuk membuat semua ini untuk penggunaan pribadiku. Dengan semua tempat di tanah utara dijaga ketat, berjalan-jalan akan jauh lebih sulit tanpa bantuan perusahaan ini. Sekarang aku seperti ikan di air, haha. Zuo Fan menyeringai pada dirinya sendiri. Pria besar itu membawa mereka ke toko lokal, cukup kumuh, tidak memiliki kemuliaan dan polesan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan besar. Zuo Fan tahu bahwa kontak barunya dengan Serene Sores Trading ada di sini. Toko yang rusak itu hanyalah bagian depan. Penjaga toko, kamu punya pelanggan. Berjalan di dalam toko 10 meter persegi, satu-satunya pajangan adalah konter dengan beberapa barang biasa sementara di belakangnya ada dinding dengan pintu tua. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki tua kurus, tampak terdampar. Pria besar itu menatapnya lalu pergi.
Mata lelaki tua itu bersinar dan menatap Zuofan. Sambil menyeringai, Zuofan menarik Kiawer ke pria tua itu. Dia menilai kedua pendatang baru itu lalu nyaris tidak berbicara. Kami dulu semulia surga, sekarang jatuh ke neraka. Bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan kita dan sekali lagi menantang langit yang tak berujung? Aku akan mengukir jalan melalui pegunungan daging dan darah dan membawa kita keluar dari gerbang neraka, tertawa menghadapi kematian. Ikuti aku dan kita akan berjuang untuk kembali ke puncak kita. Melalui lautan darah dan tumpukan mayat, aku akan mengukir jalan keluar dari gerbang neraka, tertawa menghadapi kematian, sampai hari kita sekali lagi menggenggam surga. Zuofan berbicara perlahan. Pria tua itu mengangguk sambil menghela nafas. Aku hanya bisa berharap. Lewat sini, Pak. Orang tua itu membuka pintu di belakang. Kiawer, tunggu di sini. Menyuruh putrinya untuk tetap tinggal, Zuofan memasuki kegelapan di balik pintu.